Loh, padahal saya udah berhenti. Oh, delay ya. Bu Masita, saya Iya, Pak pamit. Yahya. Hari Terima ini kasih saya banyak, memilih. Pak Yahya. Oke. Di sini anak-anak itu semuanya di layar ini. Saya suruh keluar dulu ya. Ikut menyaksikan Pak ini, Pak. Oke, oke. Selamat siang. Mudah-mudahan hari ini adalah kita semua tetap semangat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yahya. Baik, Bapak Ibu peserta PKPA, saya mulai untuk sesi ketiga pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pada seluruh peserta PKPA Angkatan 10 tahun 2021. Semoga masih tetap semangat di sesi ketiga pada siang hari ini. Saya masih Tati Kumala selaku moderator pada sesi hari ini dengan narasumber, dengan pemateri seorang dokter yang masih muda dan cantik, Ibu Dr. Cita Justisia Serviani, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Dengan materi yang akan dibawakan pada siang hari ini, yaitu berkaitan dengan organisasi perusahaan, termasuk merger dan akuisisi. Sebelum saya undang Bu Dr. Cita, saya akan membacakan kurikulum vitae singkat dari beliau, Ibu Dr. Cita Justisia Serviani, Sarjana Hukum, Magister Hukum, menyelesaikan pendidikan S1 dan S2 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember, kemudian melanjutkan pendidikan doktor dalam bidang crowdfunding di Universitas Erlangga. Saat ini, Bu Dr. Cita sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Sejak tahun 2011, Bu Dr. Cita sudah aktif menulis beberapa buku dan publikasi yang lain seperti jurnal dan proceeding. Bu Dr. Cita juga menjadi narasumber di lembaga swasta, lembaga pendidikan dan pemerintahan seperti menjadi konsultan dalam penyusunan RPP di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta pernah menjadi narasumber dalam penyusunan peraturan OJK. Tanpa mengulur waktu lagi, saya undang Bu Dr. Cita. Selamat siang, Bu Dr. Cita. Selamat siang, Bu Sita. Suara saya keras nggak, Bu Sita? Sudah bisa didengar, Bu Dr. Cita? Ya. Nanti saya yang akan membantu share screen PPT-nya ya. Ya, Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya kepada Bu Dr. Cita, Bapak Ibu bisa sampaikan pada kolom chat yang nanti saya akan bantu sampaikan kepada narasumber kita pada siang hari ini. Saya bisa langsung coba share screen. Boleh langsung aja. Belum muncul ya? Ya, sudah muncul, sudah bisa dilihat materinya? Langsung mulai aja dari slide pertama, Bu. Yang ini? Ya. Atau yang ini? Oke. Oke, baik. Pada Bu Dr. Cita, saya persilakan untuk menyampaikan materi pada siang hari ini. Silakan, Bu. Ya, terima kasih Bu Masita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat siang juga kepada seluruh peserta PKPA yang hadir pada siang hari ini. Kita ada 65, tapi pada siang ini yang baru bergabung masih 61. Mungkin nanti panitia akan mengakses satu. Saya harapkan walaupun ini sesi terakhir, saya tidak tahu maksud Pak Yaya tadi, apakah ini sesi terakhir di hari ini ataukah sesi terakhir di angkatan ini. Nah, tapi terlepas itu biasanya kalau sesi terakhir, godaan terbesarnya adalah mengantuk. Karena ini kan jam boci ya, jam bobo siang. Dan di rumah saya sekarang sedang gerimis dan suasananya itu memang sangat mendukung sekali untuk tidur siang. Saya harapkan di rumah Bapak Ibu masing-masing, walaupun cuacanya nyaman, tapi tetap fokus untuk kita sharing di materi sesi ketiga ini. Nah, materi sesi ketiga ini kita akan fokus membahas tentang perusahaan. Kalau kita fokus membahas tentang perusahaan, sebenarnya fokus aspeknya itu kan ada banyak ya. Mulai dari kita bicara dari dia pendiriannya, sampai dia pembubarannya, bagaimana dia pertanggungjawaban organ-organnya, kemudian bagaimana cara perhitungan asetnya, dan juga ada satu aspek di hukum perusahaan yang dia mungkin pada saat S1 jarang dibahas, tapi sebenarnya ketika nanti saudara lulus dan berpraktek, entah itu menjadi advokat ataupun sekedar advokat berpraktek ataupun tidak berpraktek, namun saudara menjadi konsultan,
aspek dari hukum perusahaan yang lebih sering dibahas adalah aspek restrukturisasinya. Untuk materi pada hari ini, semuanya bisa saudara dapatkan apabila saudara merasa apa yang saya sampaikan dari ini kurang jelas karena kita dibatasi waktu. Untuk kelengkapan materi bisa saudara dapatkan di kedua buku saya ini. Di kedua buku saya ini, yang lama itu yang sebelah kanan ya, yang edisi lamanya. Tapi kalau edisi barunya, yang judulnya restrukturisasi perusahaan, yang ada gambarnya rubik ini, oke. Nah, gitu. Dan untuk materi pada hari ini, tadi ada yang menyampaikan respon, mungkin nanti akan saya titipkan ke panitia ya, sudah saya berikan ke moderator. Oke, berikutnya Bu Sita. Bu Sita berikutnya. Ya, jadi kalau kita bicara tentang restrukturisasi, restrukturisasi itu kan maksudnya dari bahasa Indonesianya, kita mengubah struktur suatu objek. Dalam hal ini kita merubah struktur suatu badan. Restrukturisasi perusahaan berarti kita merubah struktur bentuk dari badan tersebut. Namun, merubah bentuk dari badan tersebut tidak hanya merubah apa yang terlihat di mata, secara kasat mata, tapi kita juga bisa merubah struktur dari apa yang ada di dalam perusahaan tersebut. Misalnya, kalau di slide berikutnya, minta tolong slide berikutnya, Bu. Nah, kalau di slide berikutnya, di situ saya jelaskan, restrukturisasi atau penataan ulang terhadap struktur itu bisa dilakukan secara eksternal. Eksternal itu maksudnya apa yang kelihatan, berarti badan usahanya yang direstrukturisasi, bisa dengan cara merger, bisa dengan cara konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan perusahaan. Merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan perusahaan ini sifatnya opsional, jadi bukan yang semuanya dilaksanakan, tapi salah satu aja. Dan kalau perubahan bentuk atau perubahan struktur itu dilakukan bukan untuk merubah badannya, tapi untuk kesehatan internalnya. Misalnya perusahaan tersebut ada masalah keuangan, karena hutangnya menumpuk, misalnya, maka kita bisa pakai cara perubahan struktur utangnya, yakni yang dikenal dengan cara restrukturisasi utang. Atau sering juga kita dengar istilah restrukturisasi kredit. Istilah restrukturisasi kredit misalnya ya, ini mulai sering kita dengar sejak zaman Krismon dulu, ketika banyak bank-bank dan perusahaan-perusahaan yang kolaps pada zaman Krismon, kemudian untuk bank-bank pemerintah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah, baik dengan cara evaluasi aset maupun dengan cara restrukturisasi kredit. Nah, tapi yang fokus kita bahas pada hari ini, kita tidak akan membahas tentang restrukturisasi utang, karena kalau restrukturisasi utang itu konteksnya dibahas ketika kita menempuh mata kuliah hukum perikatan. Tapi karena kita di sini di kelas PKPA, kita lebih fokus tentang apa yang lebih sering terjadi pada prakteknya, maka yang lebih fokus kita bahas adalah restrukturisasi perusahaannya, terutama dengan cara merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan perusahaan. Kalau kita lihat di slide sebelumnya disampaikan bahwa untuk tujuan restrukturisasi, yang paling gampang dapat diterka ya oleh masyarakat umum, biasanya kalau ada perusahaan merger atau diakuisisi, oh mungkin dia kondisi keuangannya sedang kurang bagus. Makanya kemudian dia merelakan dirinya diakuisisi oleh perusahaan lain. Atau dia kemudian di merger atau digabungkan dengan perusahaan lain yang lebih kuat. Atau jika perusahaan tersebut, ada beberapa perusahaan dia kondisinya sama-sama kurang bagus, kurang sehat, kemudian mereka bergabung menjadi satu, melebur menjadi satu, dan membentuk satu entitas badan hukum baru. Nah, itu merupakan contoh restrukturisasi badan usaha yang dilakukan karena memang dia sedang butuh. Kondisi keuangannya sedang tidak bagus. Oleh karena itu dia butuh penyehatan, dia butuh menghindari kebangkrutan, dia juga butuh untuk ekspansi usaha. Nah, pertanyaannya adalah, di sini dijelaskan ada juga tujuan restrukturisasi, yakni penguasaan pasar, penguasaan bahan baku, distribusi, fokus bisnis, dan ekspansi. Pertanyaannya berarti, apakah bisa dilakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi apabila perusahaan tersebut keuangannya sedang baik-baik saja? Jadi dia sedang tidak terlibat hutang secara sistemik dan dia kondisi keuangannya bagus, pengelolaannya juga bagus, pemasarannya bagus, semuanya bagus.
tapi dia ingin melakukan merger, ingin melakukan akuisisi. Kira-kira boleh atau tidak? Kalau seandainya misalnya sekarang saudara pada saat pembagian kurikulum oleh panitia kan diperintahkan untuk sebaiknya membawa undang-undang perseroan terbatas ya. Nah, saya ingin tanya ke saudara. Pada saat saudara membaca undang-undang perseroan terbatas, apakah di undang-undang tersebut diperbolehkan oleh perusahaan yang kondisinya sehat, tidak ada keluhan apapun, tapi dia ingin melakukan restrukturisasi dalam bentuk merger, konsolidasi, akuisisi. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat, karena di kelas hari ini, supaya saudara tidak ngantuk, saya juga efisien dalam menyampaikan materi, kita sifatnya sharing aja. Jadi, tidak perlu yang hanya peserta saja yang memberikan pertanyaan ke narasumber, kemudian narasumber menjawab, nggak perlu. Saya yakin saudara selaku peserta PKPA di sini pengalamannya juga jauh lebih banyak dari saya untuk bidang pekerjaan saudara masing-masing. Mungkin ada yang background-nya dari perusahaan swasta, mungkin ada yang background-nya juga sama dosen, atau background-nya bekerja di BUMN, BUMD, silakan. Mungkin Saya ulangi sedikit lagi ya. saya bisa sampaikan, Bu. Ya, Ya, Pak Bintang. Saya hafal kok sama Pak Bintang. ya. Kalau mengenai apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa perusahaan sehat semua, menurut saya tujuan restrukturisasi itu kan ada permasalahan di dalam satu perusahaan. Akhirnya perlu direstrukturisasi, yaitu disehatkan kembali. Tapi kalau perusahaannya sehat dan tidak ada kendala, menurut hemat saya, walaupun belum saya baca Undang-Undang Perseroan Terbatas, ini pemahaman saya, mungkin tidak bisa, kurasa. Kira-kira seperti itu, Bu. Oke, Pak. Terima kasih. Benar. Ada pendapat lagi? Ada gagasan lagi terkait boleh atau tidaknya jika perusahaan tersebut sehat, tidak ada keluhan apa-apa, tapi ingin melakukan restrukturisasi? Satu orang lagi mungkin? Atau hanya Pak Bintang? Ada Pak, Bu. Namanya, Pak? Saya tidak kelihatan lewat HP soalnya. Oh ya, Pak Mesak. Pak Mistah ya? Oh, iya, Pak Pak. Mesak. Ya, Baik, Bu. silakan, Pak. Menurut saya bisa saja dalam rangka untuk menguasai pasar lokal atau penguasaan bahan baku. Karena mungkin bahan bakunya tidak terlalu banyak, sementara sangat menjanjikan bisnisnya. Lalu ada perusahaan-perusahaan melakukan restrukturisasi dalam rangka untuk penguasaan pasar lokal maupun bahan baku itu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Pak Mistah ya, Pak ya. Saya boleh menambah, Bu Cita. Oke. Ya. Sudah cukup, Bisa Pak? saja di dalam. Oh, Martin. Gimana? Iya, saya, Bu. Saya kira Pak Mistah. Ya, saya mau menambahin, mungkin dalam perusahaan yang sehat, jika ingin ada restrukturisasi, karena sepengalaman saya adanya satu perusahaan yang ingin membeli satu unit dagang, maka adanya perubahan RUPS, berarti adanya perubahan dalam penanaman modal yang dalam perusahaan tersebut. Jadi adanya pihak-pihak yang baru di dalam restrukturisasi. Terima kasih. Berarti intinya bisa atau tidak, Mas Martin? Bisa, Bu. Ya, Bu, mau Ya, nambahkan, terima Bu. kasih ya, cukup dulu. Nanti mungkin ada lagi kita di bahasan berikutnya. Jadi terima kasih untuk Pak Bintang, Pak Mista, dan Mas Martin. Ini saya mohon maaf, saya panggilnya Mas Martin karena kebetulan Mas Martin dulu mantan mahasiswa saya, tapi saya tidak berani manggil Mas kalau ke Pak Bintang sama Pak Mista. Oke, jadi jawaban dari Bapak dan Mas bertiga ini sebenarnya sama-sama benar. Tapi pada dasarnya bisa. Nah, kenapa saya katakan bahwa jawaban Pak Bintang juga benar? Karena walaupun bisa, memang pengertian dasar letter luck-nya restrukturisasi itu adalah menyehatkan perusahaan yang urgensinya ya. Kalau bicara urgensi adalah menyehatkan yang sakit supaya sehat. Tapi tidak akan menghalangi hak yang sehat untuk menjadi lebih bugar lagi. Ibaratnya seperti itu kalau di badan manusia. Jadi ibaratnya dia obat ya. Obat yang diresepkan oleh dokter. Dokternya itu corporate lawyer atau konsultan hukum atau pembuat undang-undang. Obat itu bisa diminum oleh orang yang sakit supaya dia sehat,
Tapi obat yang sifatnya vitamin juga bisa kan diminum sama orang yang sehat supaya dia semakin lebih sehat lagi. Nah, logikanya seperti itu. Nah, untuk jika dikaitkan dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebenarnya di Undang-Undang Perseroan Terbatas untuk restrukturisasi di bidang PT tidak ada yang pengetahuan saya ya, tidak ada yang mengatur bahwa MKAPP hanya bisa dilakukan oleh yang sakit saja, enggak. Dia lebih ke mengatur teknisnya tentang syarat-syaratnya, prosedurnya seperti apa, seperti itu, alurnya bagaimana, dan sanksi-sanksinya. Begitu juga dengan peraturan pelaksananya Undang-Undang Perseroan Terbatas seperti PP nomor 27 tahun 98. Gitu, konsepnya seperti itu. Nah, kemudian ada juga tujuan restrukturisasi yang dia itu terlepas dia sehat atau enggak, dia sakit atau enggak, dia itu harus restrukturisasi. Dia harus merger atau konsolidasi atau akuisisi. Padahal dia nggak butuh. Dia sudah sehat, tapi dia nggak merasa pengen lebih sehat lagi. Ataupun dia itu nggak sadar dirinya sakit, tapi dia juga nggak kepingin untuk menjadi lebih sehat. Nah, itu yang namanya tujuan restrukturisasi untuk mematuhi syarat regulasi. Apakah ini ada dalam prakteknya? Ada. Nah, ini misalnya beberapa tahun yang lalu, ini sudah pernah saya sampaikan juga di kelas hukum perusahaan saya, dan kelas PKPA gelombang lalu, karena kebetulan contoh yang saya berikan ini dia lahirnya peraturannya, regulasinya di tahun lalu, tahun 2019. Nah, contohnya adalah di tahun 2019 itu, di tahun 2019, sebenarnya peraturan itu keluar tahun 2015, tapi mulai digalakkannya di tahun 2019. Peraturan itu diberlakukan kepada BPR. Nah, BPR ini kan dia sebenarnya lembaga keuangan perbankan, tapi yang kecil-kecil ada di tiap daerah. Jumlahnya ada banyak, terutama kalau di kota-kota kecil, seperti kota asal saya di Jember itu jumlahnya banyak sekali. Nah, sejak adanya OJK, pengawasan dari bank dan juga BPR itu sudah tidak lagi di BI tapi juga di OJK. Sementara sumber daya di OJK tidak sebanyak sumber daya di BI, karena kan OJK lembaga lebih baru ya daripada BI. Kemudian untuk menyiasati hal ini, OJK pada saat itu, kami dari OJK mencoba untuk meringkas kerumitan pengawasan terhadap lembaga keuangan BPR dengan cara mengurangi jumlahnya. Tapi namanya orang sudah terbiasa jadi bos ya, ibaratnya terbiasa dia jadi pemilik BPR, dan dia merasa keuangannya oke-oke aja, tentu dia nggak akan mau kalau hanya diberi kewajiban untuk menutup perusahaannya, membubarkan perusahaannya dengan alasan perampingan jumlah BPR di Indonesia. Tentu tidak mau, tentu akan protes. Nah, oleh karena itu, untuk cara perampingan yang lebih efisien dan lebih masuk akal, kemudian POJK tahun 2015 pernah mengatur agar BPR yang walaupun kondisinya sehat tidak sakit, tapi dia modal intinya belum sampai 3 miliar di tahun 2019, dia dipaksa oleh hukum, berarti dengan reh ya, dia dipaksa oleh hukum untuk melakukan merger atau akuisisi atau konsolidasi, MKA berarti, sebelum akhir 2019. Kalau peraturan itu keluar 2015, berlaku efektif 2016, berarti dia harus mematuhi peraturan itu sebelum 2019. Dan di akhir 2019 itu, OJK sudah semakin intensif untuk melakukan pengawasan, mana nih kira-kira yang belum bergabung, padahal sudah ada syaratnya. Gitu. Nah, ternyata syarat ini juga diperpanjang ketentuannya, diperpanjang dalam arti, walaupun BPR tersebut dia sudah melakukan restrukturisasi, bergabung dengan BPR lain agar modal intinya mencapai 3 miliar, dia tetap harus memenuhi lagi syarat berikutnya, dia harus memenuhi modal inti sebesar 2 kali lipatnya lagi, yakni 6 miliar di akhir 2024. Jadi bertahap, ini jenis peraturan yang memaksa, tapi bertahap. Tapi walaupun dia memaksa, dia juga jenis peraturan yang memberikan insentif kepada badan hukum yang mau melakukan merger, konsolidasi, atau akuisisi. Sehingga ibaratnya agar masyarakat tidak merasa dipaksa 100%, enggak. Jadi peraturan ini walaupun ada perintahnya, ada dendanya, sanksinya, tapi juga ada insentifnya bagi mereka yang mau melakukan. Nah, itu berarti contoh-contohnya ya, sekilas saja. Kemudian kita di slide berikutnya. Berikutnya lagi, Bu Masita. Sekedar saya ingatkan kembali
Untuk merger, konsolidasi, akuisisi, saya yakin Bapak, Ibu, dan Mas, Mbak pada hari ini sudah hafal luar kepala. Merger itu apa, konsolidasi itu apa, akuisisi itu apa. Kadang-kala kalau kita baca definisi, itu kan panjang ya, tapi gampangnya kalau kita ringkas, kalau merger itu berarti ada dua lembaga, ada dua badan usaha, badan hukum, yang salah satunya bergabung ke badan yang lebih kuat. Sedangkan kalau konsolidasi, kondisinya itu hampir sama antara badan-badan yang akan melakukan restrukturisasi. Kemudian mereka karena istilahnya kayak ada kesamaan nasib ya, sama nasib, mereka bergabung jadi satu, melebur jadi satu, kemudian mereka membentuk entitas baru yang benar-benar baru. Berarti bedanya adalah ketika merger itu terjadi, harta aset dari perusahaan yang melakukan penggabungan itu beralih ke perusahaan yang menerima penggabungan. Sedangkan kalau dikonsolidasi, selain adanya nama entitas baru, status badan hukum baru yang juga didaftarkan di Kemenkumham, ada juga peralihan aset dari badan-badan yang sebelumnya ke satu entitas yang baru. Itu intinya. Kemudian kalau akuisisi, kalau ada satu lembaga, dia mengakuisisi lembaga satunya, maka dua lembaga itu tetap ada. Yang berubah hanyalah penguasaannya, pengambil alihan penguasaan, kontrolnya. Nah, mana dari antara tiga cara ini yang paling tepat? Tidak ada yang paling tepat. Semuanya tergantung dari masing-masing pihak, mereka merasa lebih cocok yang. Sementara kalau pemisahan perusahaan ini dia konteksnya bukan untuk ekspansi usaha ya, tapi untuk untuk penguasaan pasar dan memfokuskan lagi bidang kerjanya. Contohnya misalnya kalau pemisahan perusahaan, dulu zaman saya kecil dulu, zaman kita masih kecil dulu ya, Bapak Ibu, bank syariah itu masih jadi satu dengan bank umum. Jadi kalau misalnya bank A, dia ingin punya jasa perbankan syariah, maka jasa perbankan syariahnya itu jadi satu di bank umum itu, dalam bentuk unit usaha syariah. Nah, dalam perkembangannya, karena diperintahkan juga oleh BI, saat ini OJK, dan juga karena si banknya itu sendiri ingin memfokuskan bidang usaha, maka dilakukan pemisahan. Pemisahan dengan cara memisahkan unit usaha syariahnya itu menjadi bank syariah atas namanya si bank A tadi yang berdiri sendiri. Nah, kalau merger, konsolidasi, dan pemisahan perusahaan, yang diutak-atik itu adalah aset dan usahanya. Sementara kalau akuisisi, dia yang diambil alih adalah sahamnya. Kontrol yang beralih ke pihak lain itu ditandai dengan adanya berapa persentase saham mayoritas atau saham pengendali yang beralih. Namun patut diingat juga, nanti akan kita bahas di slide berikut-berikutnya. Untuk akuisisi, ada akuisisi saham dan juga akuisisi aset. Dan dua hal itu merupakan dua hal yang berbeda. Ya oke, memang saham adalah aset perusahaan. Namun, yang patut diingat adalah aset perusahaan tidak hanya saham. Itu pemahaman. Dan untuk slide berikutnya, Bu Masita. Semoga ngikut ya, ini kita masih slide kelima. Nah, restrukturisasi. Ada pertanyaan boleh, Bu? Dari siapa? Bisa lewat moderator itu mungkin saya soalnya pakai HP, atau mungkin langsung namanya nggak apa-apa. Mungkin bisa langsung bicara saya langsung mungkin yang bertanya, Bu. Ke moderator. Ya, monggo silakan iya. Bapak. Ini Bu, silakan. Tadi saya melihat tujuan restrukturisasi itu tidak disebutkan tujuannya untuk melakukan diversifikasi, Bu. Bagaimana kalau misalnya satu perusahaan yang sudah sehat, dia tetap melakukan merger dengan tujuan dia ingin memasuki bidang jasa baru atau mereka ingin mengelola suatu produk baru yang mana produk atau jasa tersebut merupakan diversifikasi usaha mereka sehingga mereka melakukan merger. Bagaimana Boleh Bapak sekali, bisa Bapak. Dan Bapak siapa tadi namanya, mohon maaf? Dengan Abdul Aziz, Bu. Makasih. Oh ya, selamat siang Pak Abdul Aziz. Boleh sekali Bapak, walaupun tidak saya sebutkan di segi diversifikasi, namun diversifikasi usaha bisa masuk ke penjelasan tentang penguasaan pasar.
Gitu. Nah, biasanya diversifikasi usaha ini lebih seringnya dilakukan oleh perusahaan yang melakukan akuisisi. Ya, karena kan kalau akuisisi dia lebih simpel ya daripada merger dan konsolidasi. Ada juga pada prakteknya dia perusahaan non perbankan, tapi dia pengen punya bank, kemudian dia mengakuisisi bank, bisa seperti itu. Nah, nanti di slide-slide mendekati akhir akan saya beri penjelasannya. Kebetulan juga akan saya berikan contoh tentang itu. Begitu Pak Aziz. Pak Aziz dari kota mana Pak? Surabaya, Bu. Oh ya, Surabaya. Oke, kita kembali ke slide yang ini. Pada hari ini, yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah bagaimana proses MKA PP. Saya sukanya nyebutnya MKAPP biar gampang. Karena kalau sebutnya restrukturisasi nanti Mas Martin kepleset lagi ngomongnya. Oke, MKAPP yang akan kita bahas dulu di sini adalah badan hukum, yakni PT, koperasi, BUMN, BUMD, dan yayasan. Biasanya kan yang sering dibahas PT nih, tapi hari ini kita akan bahas 5 lembaga ini. Selanjutnya, Bu. Bentar, saya kurang kelihatan. Oke. Untuk restrukturisasi personal terbatas, kalau saat ini saudara sudah ready dengan UU PT di tangan saudara masing-masing, sebenarnya selain UU PT, dasar hukum lainnya kita juga ada PP nomor 27 tahun 98. Nah, dan karena ini PT ini merupakan bentuk yang umum ya, harus dilihat lagi PT yang kita bicarakan ini dia di bidang apa, kaitannya sama apa. Misalnya kalau dia PT di bidang perbankan, maka gunakan dasar hukum yang ada pada layar itu. Kalau dia PT, tapi dia PT dia bentuknya BUMN, berarti ada kaitannya juga dengan dasar hukum di bidang Undang-Undang BUMN. Nah, PT bidangnya BUMD, ada lagi dasar hukum. Nanti di tiap slide, tiap kategori akan saya beri dasar hukumnya untuk memudahkan saudara daripada buka satu persatu. Kemudian slide berikutnya, Bu. Nah, ini adalah contoh, beberapa contoh perusahaan, 2 perusahaan aja ya, biar gampang. Karena kadang-kala kan merger konsolidasi bisa lebih dari 2 atau 3 perusahaan. Biar gampang, ini contoh yang terjadi antara 2 perusahaan aja. Yang abu-abu merupakan contoh yang merger, sementara yang biru merupakan contoh akuisisi. Kalau kita lihat sekilas, sepertinya kayak sama aja. Ya kan, ada satu perusahaan, yakni di lajur perusahaan A, dia menerima penggabungan dari perusahaan B, seolah seperti itu. Dan kemudian perusahaan B ini beralih ke perusahaan A. Tapi sebenarnya, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, perbedaan mencolok dari merger dan akuisisi ini di mananya sebenarnya? Kan sama-sama ada penggabungan antara kedua perusahaan. Sama-sama ada beralihnya kekuasaan. Nah, yang membedakan pertama, kalau di merger, beralihnya perusahaan B ke A itu bisa menyebabkan 2. Bisa menyebabkan si perusahaan B ini jadi anak perusahaan A, atau bisa menyebabkan si perusahaan B menjadi tidak ada karena dia bergabung ke perusahaan A. Gitu. Sementara kalau di akuisisi ini, lajur yang di perusahaan B ini semua tetap ada. Di lajur yang di perusahaan A, dia juga tetap ada. Walaupun ada beberapa kasus setelah diakuisisi, kemudian dalam perkembangannya pihak yang di perusahaan A ingin untuk merubah nama dari si perusahaan B atau kemudian dia membubarkan yang perusahaan B, bisa-bisa aja, tapi itu nanti dalam prosesnya setelah akuisisinya selesai, pasca akuisisi. Nah, tapi kalau kita bicara pra merger dan pra akuisisi, perbedaannya di situ. Perbedaannya kalau akuisisi yang beralih adalah penguasaan dari badan usaha tersebut, baik karena beralihnya saham atau beralihnya aset, sementara kalau merger yang beralih adalah badan usahanya. Dan kalau saudara lihat di slide berikutnya, nanti ini akan saya berikan ke saudara. Biasanya setiap PKP pasti akan saya berikan. Nah, ini saya mudahkan agar saudara lebih mudah dalam memahami dasar hukum dan juga literatur-literatur yang ada di luar. Jadi mekanisme merger, konsolidasi, dan akuisisi, kalau kita lihat di Undang-Undang PT, mirip-mirip nggak mirip istilahnya. Kita coba yang merger dulu ya. Merger ini harus diawali dengan usulan rencana merger. Pasti. Setelah usulan
agak panas. Setelah usulan rencana mergernya jadi, kemudian dia dijadiin bahan untuk buat rancangan merger. Nah, nanti rancangan merger itu diumumkan di 2 surat kabar harian dan diumumkan juga secara tertulis ke karyawan. Mengenai harinya, bisa dibaca di Undang-Undang PT sendiri ataupun di PP 2798. Nah, nanti ini ada penjelasannya. Penjelasannya kenapa kok harus diumumkan. Dan ada penjelasannya juga kenapa seringkali ketika terjadi merger, konsolidasi, dan akuisisi, yang panik itu bukan cuma pemegang saham, tapi juga karyawan. Juga organ-organ itu ikut panik. Nah, kenapa panik? Nanti kita bahas di slide berikut. Oke, setelah rancangan mergernya selesai, dibuatlah konsep akta merger, disetujui oleh RUPS, kemudian dituangkan ke akta merger di notaris, nanti notaris yang bagian submit di AHU online, dan juga setelah selesai semua pasca merger itu harus diberitahukan ke Kemenkumham sebagai kelengkapan pengurusan izin merger. Nah, tapi hati-hati karena untuk merger, konsolidasi, dan akuisisi ini ada 2 macam kewajiban terkait pemberitahuan Kemenkumham, yakni di slide berikutnya. Pemberitahuan Kemenkumham ini dia ada 2 macam. Yang pertama, dia minta approval, dia minta persetujuan ke Kemenkumham, atau dia cukup ngasih tahu aja. Kalau dia cukup ngasih tahu aja ke Kemenkumham, maka Kemenkumham sifatnya hanya mengeluarkan notifikasi, pemberitahuan aja. Pemberitahuan, jadi ada 2 ya, yang satu harus minta persetujuan, yang kedua cukup pemberitahuan aja. Nah, kenapa bisa berbeda seperti ini? Perbedaannya itu tergantung dari apakah setelah RUPS selesai disetujui, apakah ada perubahan anggaran dasar atau tidak. Itu ya, kalau merger konsolidasi. Kemudian juga kalau akuisisi, misalnya, apakah setelah keputusan RUPS itu keluar, harus dilihat di isi keputusan RUPS-nya, apakah si akuisisi itu dilakukan melalui direksi, ataukah dilakukan melalui pemegang saham. Karena akuisisi melalui direksi berbeda prosedurnya dengan akuisisi melalui pemegang saham. Nah, sementara kalau merger konsolidasi sama-sama lewat direksi, sama-sama harus ada rancangan, sama-sama harus lewat keputusan RUPS. Perbedaannya adalah ada jenis merger dan konsolidasi dan akuisisi yang perlu perubahan anggaran dasar, ada juga yang tidak perlu perubahan. Cara ngeceknya nanti saudara lewat mana? Lewat keputusan RUPS. Nah, kalau dia perlu perubahan anggaran dasar, biasanya perubahannya itu terkait dengan perubahan susunan pemegang saham, atau dia ada perubahan status alamat ke tempat kedudukan badan hukum, atau dia ada yang paling mencolok perubahan status dari perseroan terbuka ke tertutup atau dari tertutup ke terbuka. Karena kadangkala kan merger konsolidasi itu bisa terjadi antara perusahaan yang satunya tertutup, satunya terbuka. Seperti yang tabel yang sebelumnya saya kasih contoh, kan tidak semuanya TBK. Statusnya ada yang tertutup, ada yang terbuka. Nah, kalau dia ada perubahan anggaran dasar, berarti dia harus persetujuan. Kalau dia persetujuan, maka merger mulai berlaku sejak tanggal persetujuannya keluar. Gimana kalau persetujuan dari Kemenkumham belum keluar pada sudah disubmit di AHU, ya ditunggu sampai keluar. Walaupun pada teorinya di undang-undang sudah ada pengaturannya ya, persetujuannya akan keluar setelah berapa hari, tapi ya kadang-kala meleset berapa waktu terlambat, ditunggu aja. Nah, nanti ketika persetujuannya itu keluar, ya tanggal yang tertera di persetujuannya itu yang menjadi tanggal mulai berlaku. Sama seperti kalau kayak kita pendirian universitas misalnya. Sejak kapan ya ulang tahunnya universitas ini? Apakah sejak potong tumpeng? Enggak kan? Tapi sejak tanggal persetujuan pengesahan pendirian universitas itu dari Kemendikbud, misalnya seperti itu. Nah, kalau perubahan anggaran dasar seperti ini bisa saudara lihat di bagian yang berwarna ungu muda. Setelah keluar tanggal persetujuannya, jangan lupa pasca merger wajib didaftarkan ke daftar perusahaan. Ada juga sebenarnya kewajiban lain, terlepas anggaran dasarnya ada perubahan atau enggak. Kewajiban lain selain wajib didaftarkan adalah jangan lupa untuk mendaftarkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Tapi nanti akan kita bahas di akhir. Dan untuk ini yang perlu kita cermati, bentar. Kadangkala dalam prakteknya itu
pernah ditemui tanggal mulai berlakunya merger, untuk merger yang tidak ada perubahan anggaran dasar, berarti dia mulai dianggap berlaku sejak tanggal penandatanganan kan, bukan sejak tanggal persetujuan dari menteri keluar, karena dia tidak butuh persetujuan dari menteri keluar. Yang keluar dari menteri cuma notifikasi, surat surat yang menyatakan bahwa oke, sudah saya terima. Udah gitu aja, itu kalau pemberitahuan seperti itu. Nah, berarti sejak kapan merger itu mulai dianggap berlaku, yakni sejak tanggal penandatanganan di akta merger di notaris itu. Nah, walaupun dalam prakteknya tanggal itu bisa ada 2 versi. Bisa versi tanggal yang memang benar-benar para pihak datang ke notaris tanda tangan, atau bisa juga diakali, misalnya ke notarisnya tanda tangannya tanggal ini, tapi ketika mereka tanda tangan itu tanggalnya sebenarnya dipesan di minggu depan, karena seperti itu. Nah, kenapa kok sampai dilakukan hal seperti itu? Biasanya ini merupakan salah satu solusi untuk yang ini, apa ya, karena kan tanggal mulai berlakunya merger ini dia ada kaitannya dengan mulai berlakunya tagihan pajak di entitas yang baru, mulai berlakunya kewajiban-kewajiban yang baru di entitas yang baru berdiri ini, yang menerima penggabungan ataupun yang menerima peleburan. Nah, perhitungan pajaknya, perhitungan transaksi-transaksi berikutnya, kemudian aktivitas bisnis di entitas hasil penggabungan ini, itu mulai berlakunya bisa misalnya untuk apa ya, untuk memudahkan, maka bisa disesuaikan tanggal real penandatanganan dengan tanggal yang ditentukan para pihak. Apakah ini boleh? Sebenarnya boleh aja, karena kita kembali ke kesepakatan para pihak. Begitu. Cuman akan lebih baik jika tanggal di akta sama dengan tanggal real penandatanganan. Biasanya ini disesuaikan juga karena di Undang-Undang PT kalau kita cermati secara cermat, itu aturan ini apa ya namanya ya, jalannya mulai dari sejak awal restrukturisasi, dari sejak awal usulan rencana merger itu ada hari maksimalnya. Berapa hari maksimal dia harus sudah jadi rancangan merger, berapa hari maksimal dia sudah harus di RUPS-kan, berapa hari maksimal dia harus diberitahukan kayak gitu. Nah, kalau misalnya ternyata flowchart apa ya ini namanya, flow-nya, schedule-nya itu ternyata kurang pas sama tanggal pelaporan pajaknya, lah biasanya di situ. Ngaturnya di situ. Cuman ya sebenarnya ini jarang ya terjadi, biasanya tetap tanggal real penandatanganan sama dengan tanggal yang ditentukan di akta merger. Untuk slide berikutnya, kalau saudara lihat di mekanisme konsolidasi, hampir mirip, cuma bedanya di sini adalah, dilihat yang bawah sendiri, perlu selain akta konsolidasi, kalau akta merger cukup akta merger aja, dilampiri dengan anggaran dasar, baik berubah atau tidak. Sementara kalau konsolidasi, dia juga ada akta pendirian PT baru hasil peleburan. Nah, ini juga harus dilaporkan. Ini slide berikutnya, harus diajukan persetujuan juga ke Menkumham. Tuh. Bisa dilihat di situ. Kemudian slide berikutnya tentang mekanisme akuisisi, kita lewati dulu. Kita sekarang di slide yang ini. Sebenarnya dalam melaksanakan MKAPP, baik dia itu di PT, di BUMN, BUMD, yayasan, koperasi, apapun itu, yang wajib diperhatikan sebenarnya adalah satu, pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Karena dianggap dia punya posisi yang lebih lemah dibandingkan yang mayoritas. Kemudian kita harus perhatikan kepentingan karyawan, kepentingan badan perseroan itu sendiri, kepentingan kreditor, mitra usaha, dan juga kepentingan masyarakat selaku konsumen dari aspek persaingan usaha yang sehat. Nah, kalau kita membahas tentang kepentingan pemegang saham minoritas, kreditor, karyawan, nah ini yang ada kaitannya nanti dengan kewajiban kenapa kok harus diumumkan, gitu, dan kenapa diberi tenggat waktu sekian hari di undang-undang untuk mengumumkan. Kenapa nggak bisa sembarangan waktunya, misalnya, terus 3 hari aja diiklankan di koran, suka kira orang semprotes, nggak bisa seperti itu. Tetap harus sesuai hari yang ada di undang-undang, ada yang 14 hari, 7 hari. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Karena pada prinsipnya ini sama, walaupun dia adanya di Dasar Hukum tentang Perseroan Terbatas, tapi akan dibahas lagi sebenarnya di restrukturisasi BUMN, BUMD, yayasan, koperasi. Nah, pemegang saham minoritas ini misalnya. Pemegang saham minoritas ini, kalau saudara lihat di Undang-Undang PT,
Bisa saudara lihat di pasal, bentar ya, pasal 126. Di situ, bisa dilihat. Nah, untuk pemegang saham minoritas yang dia tidak setuju terhadap keputusan RUPS tentang rancangan MKA, maka dia berhak meminta sahamnya dibeli kembali sesuai harga wajar. Nah, ini disebutnya appraisal right. Oke. Sekarang pertanyaannya adalah, apakah, pertama ya, apakah lantas seluruh pemegang saham minoritas berhak meminta sahamnya dibeli kembali seluruhnya yang dia punya? Itu dulu yang harus dijawab. Kemudian, bagaimana caranya si perseroan yang wajib membeli kembali tersebut untuk deal-dealan harga saham dengan si pemegang saham minoritas? Kira-kira bagaimana? Saya ulangi lagi ya, kira-kira kalau ada pemegang saham minoritas, dia keberatan dengan diberlakukannya merger atau konsolidasi atau akuisisi yang sudah diumumkan oleh direksi. Karena dia nggak setuju, karena dia khawatir nanti harga sahamnya justru jatuh dengan adanya penggabungan itu, dia kemudian sahamku beliin lagi aja. Gimana? Kira-kira apakah lantas dengan dasar hukum itu si pemegang saham minoritas bisa memaksa seluruh sahamnya dibeli kembali oleh perseroan hanya dengan dasar dia nggak setuju dengan penggabungan itu? Dan apakah memang si perseroan itu wajib untuk membeli semuanya? Mungkin ada yang bisa memberi, atau gampangnya gini aja, kira-kira kalau si pemegang saham minoritas tuh minta sahamnya dibeli kembali, si perseroan itu wajib atau enggak membeli kembali? Itu aja. Jawabannya wajib atau tidak wajib. Mungkin ada yang bisa Tidak menjawab. wajib, Pak siapa Pak? Mohon maaf tidak namanya. wajib, Pak siapa ini? tidak wajib. Oh ini Pak Mista Abdul ya? Aziz. Oh Pak Pak. Abdul, Bu Cita. Iya Pak Abdul Aziz, maaf Pak. Saya pakai HP Pak soalnya. Abdul. Oke, kenapa tidak Ya, wajib Pak Abdul Aziz? karena membeli saham itu tidak segampang membeli kacang. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Salah satunya misalnya prospek masa depan perusahaan tersebut, cash flow-nya, terus total utang piutangnya dan sebagainya. Dan kemudian seseorang yang sudah membeli saham, tidak menjual lagi, pasti saham itu akan ditawar dengan harga jatuh dari dia harga beli semula. Itulah susahnya. Jadi tidak ada kewajiban harus beli. Demikian, Bu. Oke, ya benar Pak. Jadi, tapi sebenarnya ya, wajib pun benar, tidak wajib pun benar. Jadi jawaban dari Pak Abdul Aziz ini dari segi narasinya benar. Tapi seandainya misalnya ada dari peserta yang ingin menjawab, dan jawabannya adalah wajib, saya perbolehkan asalkan isi narasi gagasannya bisa diterima. Silakan, mungkin ada yang aliran wajib. Jadi kayak saya dengar suara-suara ya. Ada yang mau coba jawab? Ini kan sudah ada aliran tidak wajib. Hah? Tidak ada ya? Berarti semuanya aliran tidak wajib ya? Atau aliran wajib tapi diem aja? Atau aliran sunnah? Jadi sebenarnya mengenai hak pemegang saham minoritas ini. Assalamualaikum, habis sebelumnya. Ya. Halo. Iya, halo, siapa ya? Hadi Rusli, Bu, Hadi Rusli. Oh ya, Pak Hadi. Kalau pendapat saya begini, Bu, suatu perusahaan itu wajib, artinya wajib itu mengusahakan agar saham itu bisa dibeli oleh pihak ketiga. Namun itu kalau saham itu melebihi harga yang telah ditentukan atau harganya terlalu tinggi, itu Bu. Karena pada dasarnya kan begini, setiap pemegang saham itu berhak meminta kepada perusahaan agar sahamnya dibeli dengan harga yang wajar, karena begitu. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Ya, jadi jawaban Bapak Abdul Aziz benar. Jawaban Pak Hadi Rusli lebih spesifik lagi. Jadi dua-duanya benar. Jadi memang iya, kalau kita lihat di pasal 126 tidak ada kata wajib. Adanya boleh.
Kemudian di pasal 62 adanya kata berhak. Berarti kan si perseroannya di sini, iya memang si perseroannya wajib, tapi ada kondisi yang harus diperhatikan. Kira-kira kesanggupan perseroannya itu sampai mana. Tapi juga nggak bisa kalau misalnya perseroannya, aduh aku nggak sanggup, udah nggak beli. Itu aja langsung seperti itu tanpa ada action berikutnya nggak bisa. Yang bisa dilakukan adalah ketika pemegang saham minoritas dia minta sahamnya dibeli kembali, dilihat dulu kemampuan perseroan itu seperti apa. Apalagi kalau perseroannya itu dia melakukan MKA dengan tujuan penyehatan. Berarti kan kondisinya lagi kurang bagus. Nah, yang dilihat dulu itu adalah pertama, sebenarnya bukan tentang prospek sahamnya aja, ya prospek saham juga harus dilihat, tapi yang harus dilihat pertama, ketentuan pembatasan di Undang-Undang PT tentang sebesar apa, semaksimal apa perseroan dapat membeli kembali. Karena prinsipnya jangan sampai hanya gara-gara PT memenuhi kewajibannya untuk membeli kembali, kemudian itu menyebabkan uangnya dia habis, hartanya dia habis. Sehingga tentu kan akan menghambat proses MKA, nggak jadi sehat dong, nggak jadi ekspansi bisnis, nggak jadi lebih sehat lagi badan hukumnya. Nah, ketentuan maksimalnya itu intinya adalah pembelian kembali saham dari pemegang saham minoritas tidak boleh menyebabkan kekayaan bersih si PT itu menjadi lebih kecil dari jumlah modal ditempatkan. Seperti itu. Dan kemudian ini bisa saudara ya. Nah, bisa saudara lihat di pasal 37. Yang intinya adalah boleh dibeli kembali tapi tidak boleh melebihi 10% dari jumlah modal ditempatkan. Ya, tidak perlu dibaca rincinya. Intinya adalah boleh dibeli, tapi kemampuan perseroan segini aja ya. Dari mana kita tahu kemampuan perseroan segini aja? Ya dihitung dari persentase yang ditetapkan di pasal 37 misalnya, dan pasal-pasal lain yang berkaitan dengan maksimal pembelian yang disanggupi oleh perseroan. Itu satu sisi. Kemudian yang dihitung itu bukan dari jumlah berapa rupiahnya, bukan dihitung dari jumlah dia punya saham berapa lot, atau berapa nilai sahamnya di masa depan, enggak, tapi dinilai dari nilai rupiah sahamnya. Gitu. Jadi kalau ada kata ketentuan maksimal tidak boleh melebihi 10% dari mana tadi yang pasal 37, tidak boleh melebihi 10% dari jumlah modal ditempatkan. Maksudnya adalah nilai rupiah saham itu tidak boleh melebihi 10% dari jumlah modal ditempatkan. Bukan tentang apakah dia punya berapa lembar atau berapa lot. Itu mudahnya seperti itu ya. Nah, berarti kemudian selama proses ini berjalan, proses ini tidak menghentikan ataupun menghambat kegiatan MKAPP-nya. Itu berarti kan sebenarnya Undang-Undang PT ini menempatkan bahwa pemegang saham minoritas dia tidak berkuasa untuk menghentikan proses merger. Ya dia bisa keberatan, dia bisa protes, dan proses pembelian kembali saham berjalan, tapi MKAPP-nya juga tetap berjalan. Nah, kemudian kalau tadi dijawab oleh Bapak Aziz, sebentar Pak. Tadi Bapak Aziz, satunya lagi Bapak Hadi ya. Ya, oleh Bapak Hadi bahwa pemegang saham minoritas berhak meminta sahamnya dibeli kembali sesuai harga wajar. Nah, pertanyaan berikutnya, dari mana kita bisa tahu sebagai orang hukumnya harga wajar itu seberapa? Oke, orang akuntansi mungkin tahu, mungkin saya nggak ngerti ya mata kuliah mereka gimana. Tapi kita sebagai orang hukum patut tahu kira-kira harga wajar ini seberapa, supaya klien kita sebagai konsultan ketika minta saran ke kita bisa kasih tahu, Pak jangan harga segini, Pak ini kemurahan, Pak jangan harga segini, seperti itu misalnya. Nah, ada beberapa opsi. Menurut saudara bagaimana dalam menentukan harga wajar? Apakah ditentukan dari nilai saham tersebut di bursa efek hari ini, hari terjadinya transaksi, atau bisa disesuaikan kesepakatan para pihak? Jadi maksudnya gini, mengenai harga wajar ini, sebenarnya yang berhak menentukan adalah kesepakatan para pihak yang akan melakukan dan menerima penggabungan, maupun pihak yang melakukan akuisisi, ataukah ditentukan oleh aturan hukum. Karena kalau kita lihat di Undang-Undang Perseroan Terbatas, kan coba ya kita search di Perseroan Terbatas, adanya cuma tentang konversi harga saham ke harga wajar. Nah, kira-kira gimana menentukan harga wajar? Kalau menurut saudara, kira-kira boleh nggak kalau berdasarkan kesepakatan para pihak atau berdasarkan aturan hukum?
Itu aja pilihannya 2. Mungkin Pak Hadi bisa menjawab. Sepertinya Pak Hadi siap sekali tadi sudah lengkap buku dan undang-undangnya. Iya, Bu. Kalau pendapat saya bisa sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Oke, ada yang tidak setuju dengan pendapat Pak Hadi? Oke, jadi begini, mengenai penentuan harga wajar, sebenarnya kalau kita katakan dia ditentukan oleh kesepakatan para pihak, nggak salah juga nggak benar. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan ya, pertanyaan di hukum itu, dia nggak salah tentang salah atau benar, tapi dilihat dulu kondisinya gimana. Nah, intinya, penentuan harga wajar ini, walaupun tidak ada di Undang-Undang Perseroan Terbatas, kita bisa lihat kira-kira lembaga supervisi sekarang yang dia berwenang untuk mengawasi perbankan, lembaga keuangan, yang otomatis kira-kira siapa yang paling berwenang sekarang? OJK kan? Nah, kita lihat kira-kira OJK ngatur nggak tentang hal itu. Karena sekarang OJK itu kan dia kewenangannya bukan hanya mengawasi perbankan. Dia selain perbankan dan lembaga keuangan, dia juga mengawasi tentang seluruh kewenangan Bapepam, Badan Pengawas Pasar Modal, itu beralih ke OJK juga. Berarti kalau kita berbicara tentang harga wajarnya berapa ya seharusnya dibeli, nah, sebelum dilakukan kesepakatan para pihak, kita lihat dulu limitnya. Setelah tahu limit yang ditetapkan POJK-nya berapa, baru kita kesepakatan para pihak dibantu dengan profesi orang yang ngerti di bidang pasar modal itu siapa. Nah, kalau misalnya kita nggak ngerti, ya kita minta bantuan orang yang dia profesinya di bidang pasar modal, misalnya dalam hal ini profesi penilai. Itu. Nah, kita kan orang hukum, kita bukan profesi penilai. Yang kita bisa tahu adalah pertama apa yang harus kita lakukan untuk menentukan harga wajar itu. Jadi pertama kita lihat dulu di peraturan OJK-nya ada atau enggak. Jadi di peraturan OJK yang terbaru itu harga wajar untuk saham yang penting dia tidak boleh lebih rendah dari harga rata-rata. Maksudnya harga sebelumnya dulu Bu Sita. Maksudnya harga rata-rata ini adalah harga closing perdagangan harian. Kalau saudara perhatikan di bursa ya, harga closing perdagangan harian saham itu berapa? Di 1 kali 24 jam sebelumnya. Nah, ketentuan ini bisa saudara cari nanti di POJK tahun 2013 nomor 2. Begitu. Nah, atau jadi tidak boleh lebih rendah dari harga penutupan perdagangan harian di 1 kali 24 jam sebelumnya atau harga rata-rata dari harga penutupan perdagangan harian di 3 bulan terakhir. Jadi dikasih 2 kemungkinan. Untuk kemudian nanti para pihak memilih yang mana ya, tentu yang paling bagus harganya untuk tetap melindungi kepentingan si pemilik saham minoritas tadi. Nah, nanti unsur kesepakatannya di situ. Kita pilih opsi yang ini aja ya, harga rata-rata yang 90 hari terakhir aja sudah lebih tinggi. Berapa limitnya? Limitnya segini. Nah, berarti nggak boleh lebih rendah dari ini. Ya udah aku segini, naikinlah segini. Nah, itu unsur kesepakatannya di situ. Tapi kesepakatan itu hanya boleh terjadi ketika kita tahu limit yang diberikan oleh dasar hukum normatifnya berapa. Itu. Kemudian perlu dilihat juga nanti saudara sebagai konsultan sahamnya itu saham yang sudah sahamnya perseroan terbuka atau sahamnya perseroan tertutup. Nah, saham perseroan yang belum masuk ke bursa efek itu limitnya gampang. Limitnya langsung saudara minta bantuan dari profesi penilai. Dia yang akan menaksir nilai saham dan nilai asetnya. Jadi pasrah aja sama si profesi penilai. Kemudian kalau untuk saham di perseroan terbuka, kalau dia jenis sahamnya itu sudah masuk bursa efek, aktivitasnya lancar setiap harinya, maka sesuai yang tadi saya jelaskan ya di awal. Tapi kalau misalnya dia ada kan kadang saham itu dia di freeze, dibekukan aktivitasnya, entah karena dia ada indikasi tindakan pelanggaran di pasar modal atau apalah, intinya dia dihentikan sementara aktivitasnya. Tapi buat namanya saham perseroan terbuka yang sudah masuk bursa efek, walaupun dia dihentikan sementara kegiatannya, itu kan tidak meniadakan hak dari si pemegang sahamnya. Kan yang di freeze itu kan yang dihentikan sementara bukan haknya kan, tapi aktivitasnya, aktivitas jual belinya, tapi kepemilikannya dia terhadap saham itu kan masih ada. Nah, berarti gimana caranya? Karena kalau dia dibekukan aktivitasnya, kita kan nggak bisa ngerti harga penutupan perdagangan hariannya dia berapa. Nah,
Itu berarti kita bisa pakai cara 2 juga yang ditawarkan oleh OJK, yakni cara pertama, yang paling gampang, sudah ini cara paling gampang adalah pasrahkan aja ke profesi penilai. Ya, perundingan aja sama profesi penilainya. Atau cara kedua, bisa pakai harga rata-rata penutupan perdagangan harian 1 tahun terakhir sebelum dia dibekukan. Nanti dipilih aja yang paling menguntungkan dan sesuai kesepakatan antara perseroan dan pemegang saham minoritas yang mana. Itu jadi nggak ada bakunya, terserah apa ya, nominalnya sebenarnya nggak ada bakunya, cuma ada limitnya aja dan opsi caranya seperti apa. Yang penting tidak melanggar aturan pelaksanaan, prakteknya dipersilakan. Nah, oke, berikutnya. Jadi tadi udah benar ya, pemegang saham minoritas. Belum, Bu Sita. Nah, untuk karyawan di sini. Bayangkan misalnya saudara karyawan dari perusahaan yang perusahaan itu mau merger. Biasanya karyawan dari perusahaan yang mau merger itu panik. Paniknya kenapa? Satu, takut di PHK. Takutnya kan merger itu bisa dia karena penyehatan, bisa juga karena ekspansi. Syukur-syukur kalau misalnya saudara adalah karyawan dari perusahaan yang mengalami MKA karena dia memang kondisi sehat dan dia cuma ingin diversifikasi usaha, ingin ekspansi usaha aja. Justru mereka biasanya membutuhkan karyawan yang jumlahnya sama atau malah merekrut baru. Tapi kalau misalnya ini perampingan dilakukan karena kondisinya nggak bagus, itu biasanya pasti akan diikuti dengan perampingan juga jumlah pegawai. Nah, paniknya biasanya kan di situ. Nah, kira-kira menurut saudara, apakah apabila saudara merupakan karyawan dari suatu perusahaan yang melakukan merger, apakah dengan adanya merger itu kemudian saudara otomatis dipecat dari perusahaan tersebut? Silakan, mungkin jawabannya adalah iya atau tidak aja, nggak usah panjang-panjang, nggak apa-apa. Tidak. Silakan, mungkin ada aliran iya, aliran tidak, tapi nggak ada mungkin ya. Tidak, Bu. Tidak. Bu, Pak Hadi ya, Pak? Tidak, ya, Bu. Iya, benar? Pak tidak. Bintang, tidak. Oke, Pak Bintang tidak, Pak Hadi tidak, berarti tidak ada yang mau jawab iya ya, karena pada dasarnya siapa yang mau dipecat ya. Jadi benar, jawabannya adalah tidak. Ya, terjadinya merger tidak menjadi satu, tidak lantas menjadikan kontrak kerja saudara itu berakhir. Soalnya kalau misalnya diatur dengan terjadinya merger, kemudian otomatis kontrak kerja dari perampingan pegawai itu otomatis berakhir, ya enak aja nanti kan pelaku usaha yang pengen pengen merampingkan pegawai langsung aja merger aja biar bisa ngurangi jumlah pegawai, nggak seperti itu. Jadi yang dirampingkan itu jumlah usahanya, bukan jumlah pegawainya. Nah, tapi dengan adanya merger atau konsolidasi atau akuisisi itu nantinya akan di cross check lagi oleh pihak yang lebih kuat, pihak survivornya. Jadi misalnya ada 2 perusahaan ya, yang satu menerima penggabungan, yang satu melakukan penggabungan. Otomatis yang lebih kuat adalah perusahaan A yang menerima penggabungan. Nah, nanti si perusahaan yang menerima penggabungan itu, dia akan melihat dia butuhnya berapa, itu dulu. Dan dia masih butuh nggak sama karyawan-karyawan yang lama. Nah, sementara dari segi karyawannya itu sendiri, apabila dia tidak setuju, dia merasa nggak serak kerja, nggak kerja di sini lagi karena gara-gara manajemennya berubah, aku yang biasanya seminggu kerja cukup seminggu masuk 3 hari, gajinya sudah 20 juta, ternyata ini harus masuk 7 hari seminggu, gajinya cuma 5 juta, aku nggak setuju, misalnya kayak gitu. Atau dia nggak serak aja sama aturan-aturan yang baru, atau gara-gara merger itu dia dipindahkan. Misalnya dia biasanya divisi marketing, dia dipindahkan ke gudang, di logistik di gudang. Wah, nggak sesuai passion, aku nggak mau, protes dan lain. Nah, kira-kira protes seperti itu bisa apa enggak? Tentunya bisa. Tapi itulah kenapa tadi waktu saya ungkapkan tentang skema merger, konsolidasi, dan akuisisi, di situ ada kewajiban pengumuman ke karyawan secara internal. Karena sebenarnya, walaupun di Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak diatur ya mengenai hak karyawan itu apa aja. Tapi kalau kita sedikit kembali ke Undang-Undang Ketenagakerjaan, itu pasti ada. Pasti diatur di sana bahwa apabila terjadi merger dan terjadi 2 kondisi, yaitu kondisi pertama, buruhnya sendiri, si karyawannya sendiri yang tidak bersedia melanjutkan, maka dia bisa tidak bersedia melanjutkan, maka dia bisa mengajukan keberatan agar dia di PHK. Oke, bukan mengajukan pengunduran diri, bukan ya. Dia bisa tidak bersedia melanjutkan, maka dia bisa memohonkan agar dirinya di-terminate.
agar dia di PHK. Atau kemungkinan kedua, si pengusaha yang menerima penggabungan atau survivor tadi, dia memang tidak bersedia menerima si buruh itu di perusahaannya. Entah karena kualifikasinya kurang, atau jumlah yang dia butuhkan sudah cukup, maka dia juga bisa di-terminate atau di PHK oleh diurus PHK-nya oleh si perusahaan yang melakukan penggabungan. Nah, PHK ini beda sama pengunduran diri. Lebih mending kalau misalnya buruh yang tidak bersedia melanjutkan, dia menggunakan cara PHK aja. Karena kalau PHK, dia berhak dapat uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan lain-lain. Itu bisa saudara lihat di pasal 163, bisa dibuka di pasal 163. Nah, sementara kalau dia pengunduran diri, dia cuma berhak terhadap kayak uang transport, uang penggantian hak, tapi dia nggak dapat uang pesangon apabila dia mengundurkan diri akibat terjadinya merger. Tapi kalau dia di PHK akibat terjadinya merger, dan di PHK-nya itu karena ada dua kondisi, yakni di PHK karena dia tidak bersedia melanjutkan, ataupun karena si buruhnya yang tidak membutuhkan dia lagi, maka dia berhak dapat uang pesangon dan lain-lain. Beda lagi ya konteksnya kalau dia di PHK karena dia melakukan pelanggaran itu beda lagi. Jadi yang kita bicarakan di sini hanya dua konteks. Konteks pertama adalah buruhnya sendiri tidak bersedia melanjutkan, dia dengan sukarela meminta di-terminate, atau si pengusaha survivornya yang memang tidak membutuhkan buruh tersebut di perusahaannya. Begitu. Nah, keberatan ini bisa diajukan bukan hanya ketika terjadi merger, konsolidasi, akuisisi, pemisahan perusahaan, tapi juga ketika terjadi penyatuan badan usaha dalam konteks holding. Seperti itu juga bisa. Nah, biasanya dengan adanya ketentuan diumumkan dulu berapa hari karyawan secara internal itu untuk memberi kesempatan ke karyawan untuk mengajukan keberatan. Nah, gitu. Jadi dia dikasih waktu sekian dari, oh ternyata ada rencana merger, ini oh aku nggak setuju, dan lain-lain. Nah, si karyawan itu tadi, dalam mengajukan keberatannya, dia juga nggak bisa sembarangan. Nggak bisa sembarangan itu misalnya, maksudnya begini, kata-kata kondisi buruh tidak bersedia melanjutkan itu bukan hanya berdasarkan mood-nya aja, misalnya kayak aku nggak bersedia melanjutkan, kenapa? Aku nggak suka sama direksinya, itu nggak bisa. Atau misalnya nggak bersedia melanjutkan, kenapa? Perusahaan yang baru nggak sesuai sama ideologiku, nggak bisa. Alasan yang bersifat subjektif tidak bisa. Alasan yang diperkenankan hanya jika dia mengalami keputusan rotasi, mutasi, reposisi jabatan, jadi berdampak posisinya dia bisa mengajukan keberatan. Atau ada perubahan kebijakan di manajemen yang baru, atau ada syarat-syarat kerja dan hak dan kewajiban yang baru, yang bunyinya tentu baru dibandingkan di kontrak kerja itu, maka dia bisa mengajukan keberatan. Oke, itu untuk karyawan. Dan ini karena kita mengejar waktu, kalau untuk perseroan biasanya yang dilihat itu kepentingan asetnya. Kemudian kalau untuk kreditor. Nah, sementara kalau tadi sampai haus. Kalau tadi ketika ada pemegang saham minoritas yang dia minta sahamnya dibeli kembali tapi ternyata prosesnya belum selesai, itu MKPP-nya akan berjalan. Nah, gimana kalau misalnya ada kreditor yang keberatan terhadap terjadinya restrukturisasi tersebut? Nah, itu juga harus diperhatikan hak kreditornya. Hak kreditor ini, karena kalau misalnya ada permasalahan sama kreditor, itu diaturnya adalah si MKPP-nya itu tidak bisa dilanjutkan dulu sampai ada tercipta kesepakatan antara para pihak. Jadi nggak harus yang kemudian hutangnya itu dilunasi dulu gitu, enggak, tapi seenggaknya ada kesepakatan, entah itu rescheduling, pokoknya hal-hal yang berhubungan dengan restrukturisasi utang di slide yang awal tadi. Kemudian mitra usaha. Nah, mitra usaha ini ada dua hal, bukan sekedar tentang kita bicara tentang pengepul, produsen yang kerja sama-sama kita, distributor yang kerja sama-sama kita, enggak juga. Itu juga termasuk, tapi juga termasuk ke misalnya perusahaan itu didirikan berdasarkan kemitraan. Nah, kalau ada perusahaan yang didirikan berdasarkan kemitraan, kemudian terjadi akuisisi yang menyebabkan pengalihan kepemilikan yang baru, sehingga si mitranya yang lama itu tidak lagi ada di perusahaan itu. Nah, itu harus diperhatikan di situ. Misalnya, yang paling gampang, yang baru aja terjadi,
yang baru aja terjadi, Indofood, akuisisinya Indofood terhadap ciki-ciki yang terkenal itu kan ada ciki, saya nggak terlalu suka makan ciki. Lay's, Doritos, ya ini intinya ciki ya. Ciki-ciki yang biasa kita beli gampang di Indomaret itu sempat viral kan kemarin. Aduh, gara-gara ada akuisisi ini, snack-snack yang biasa kita makan nggak bisa ada lagi di pasar. Kenapa ya? Padahal kan akuisisi itu hanya beralih pengelolaan aja. Kan bisa aja walaupun misalnya pengelolaan mayoritasnya dipegang Indofood, dan si produk itu, walaupun itu bukan ciptaan Indofood ya, produk itu kan punyanya perusahaan mitranya Indofood. Bisa aja kan dilanjutkan, toh Indofood yang menguasai perusahaan pemroduksi ciki tersebut, snack itu tadi. Kenapa kok enggak ya? Nah, itulah tadi kenapa ketika awal saya katakan akuisisi itu ada dua, akuisisi saham sama akuisisi aset. Nah, dalam kasus perusahaan kemitraan yang saya sebutkan ini sayang saya nggak ada ini ya pen buat nulis-nulis. Kalau tatap muka enak ada pen buat nulis-nulis. Nah, perusahaan kemitraan yang saya contohkan ini, ya ini perusahaan Indofood CBP, kodenya kalau di pasar saham ICBP. Nah, si ICBP ini beberapa tahun yang lalu dia kerjasama kemitraan sama Pepsi sebagai sesama perusahaan pemproduksi makanan yang cepat bikin gendut buat cewek, yakni makanan tinggi kalori, snack ya, snack, soda, dan lain-lain. Nah, mereka membentuk perusahaan kemitraan yang dikasih nama Indofood Frito-Lay. Nama Indofood Frito-Lay itu sebenarnya gabungan dari Indofood CBP dan si Pepsi. Karena Pepsi punya anak perusahaan yang namanya Frito-Lay Company. Digabunglah di perusahaan kemitraan namanya Indofood Frito-Lay. Nah, Indofood Frito-Lay jualan apa? Dia jualan snack. Karena itu perusahaan kemitraan, maka kepemilikan saham hampir mirip antara ICBP dengan si Frito-Lay Company dari Pepsi. Tapi tetap sedikit lebih besar Indofood pada saat itu, yakni dia 51%. Kemudian si Pepsi melalui Frito-Lay Company itu dia kalau 100 kurang 51 berarti 49. Nah, setelah jalan bertahun-tahun, kemitraannya berjalan dengan sukses, ternyata si Indofood yang merasa dia ingin melakukan ekspansi usaha, dia sebenarnya udah sehat. Tadi saya kasih contoh kan, tujuan restrukturisasi nggak harus sakit, dia bisa aja sehat, tapi dia ingin melebarkan sayap, maka si Indofood yang merasa modalnya semakin kuat ini, dia belilah sahamnya si mitranya itu. Sahammu tak beli semua ya? Lo nggak jadi kemitraan lagi dong? Iya, karena aku mau jadi pemilik mayoritas dari perusahaan ini, dan kemitraan kita juga berakhir. Nah, kebetulan juga jangka waktu perjanjian kemitraannya berakhir. Nah, otomatis akhirnya setelah dengan adanya akuisisi itu, maka akuisisi saham ya ini konteksnya, saham yang dimiliki oleh Frito-Lay, Pepsi, pindahlah ke Indofood CBP. Nah, yang patut diperhatikan di sini adalah yang berpindah hanya saham. Dengan berpindahnya saham itu, maka yang berkuasa sekarang bukan lagi dua orang, bukan lagi ICBP dan Frito-Lay, tapi hanya ICBP aja. Frito-Lay udah nggak bisa. Nah, sayangnya adalah akuisisi saham ini tidak diikuti dengan akuisisi aset. Loh kok bisa, Bu? Padahal kan aset gedungnya itu sekarang jadi punya ICBP. Aset logistiknya, barang-barang pabriknya, transportasinya semuanya itu jadi punya ICBP. Kan itu berarti juga akuisisi aset. Nah, yang patut diperhatikan di sini, nanti di slide-slide bawah, kalau waktunya nutup, sebenarnya ada juga pemahaman tentang aset restrukturisasi. Yang perlu diperhatikan, seiring dengan perkembangan zaman, kalau kita bicara aset, berarti kita bicara benda. Nah, benda itu bukan cuma tentang apa yang bisa kita lihat di mata. Kalau aset itu berupa benda yang bisa kita lihat di mata, dan benda itu diatur di buku 2 hukum benda BW, berarti kita bicara gedung, kita bicara barang-barang pabriknya, ya, kita bicara akomodasinya. Kalau kita bicara saham, kita bicara lembar sahamnya. Saham merupakan benda. Gedung-gedung, tanah yang dimiliki oleh perusahaan yang melakukan restrukturisasi itu juga benda. Tapi jangan lupa bahwa buku 2 BW dia juga mengatur tentang benda yang nggak kelihatan sama mata kita. Itu namanya apa? Benda tidak berwujud. Jadi penggolongan benda di buku 2 ada benda bergerak, benda tidak bergerak. Kelihatan nih kan? Dan ada juga benda berwujud dan benda yang tidak berwujud. Nah,
Kira-kira seperti apa aset benda yang tidak berwujud itu? Contohnya yang paling gampang, satu, biasanya aset tidak berwujud itu dia disebutnya intangible asset. Nah, intangible asset ini dia terdiri dari satu, hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki oleh perusahaan itu. Nah, itu yang sering dilupakan orang-orang ketika melakukan restrukturisasi. Karena mereka anggap bahwa ketika sebuah perusahaan memproduksi sebuah benda, yang dihitung adalah nilai bendanya, kemudian berapa nilai produksinya dia per tahun, cost product cost, kemudian market cost, gitu aja. Nah, mereka nggak hitung tentang aspek intangible asset, misalnya HQ-nya itu. Kalau kita kaitkan dengan produk snack yang tidak bisa dilanjutkan dengan adanya akuisisi saham oleh ICBP ke ICBP dari si Pepsi. Karena kalau kita urut-urut lagi, harus kita lihat dulu, snack yang berhenti berproduksi dengan adanya akuisisi itu sebenarnya haknya siapa? Apakah dari awal adalah haknya ICBP dan Frito-Lay dari sejak awal perjanjian kemitraan itu berjalan atau ditandatangani, ataukah sejak awal itu punyanya ICBP, ataukah sejak awal dia memang punyanya Pepsi? Begitu. Nah, bagaimana cara menentukan asetnya? Aset intangible ini dia nilainya bagaimana, penentuan nominalnya bagaimana, itu nanti ada di slide-slide akhir ya, tentang cara penentuan aset restrukturisasi. Kalau kita nuntut, kalau nggak nuntut, saudara bisa baca sendiri. Nah, kalau kita bicara tentang HQ sebagai aset penggabungan, berarti kita bicara banyak, kita bisa bicara hak cipta, kita bisa bicara merek. Kalau dihubungkan sama snack, berarti apa? Mereknya, merek snack kan, walaupun itu kelihatannya snack biasa ya, tapi kan nilai produknya itu kasarnya itu besar. Apalagi dia tipikal produk consumer goods yang tiap hari pasti laku. Jadi dia itu nilainya bukan sekedar tentang berapa dia laku tiap hari, tapi prospeknya dia di masa depan dengan merek itu, dengan merek Cheetos, Lay's, Doritos, seterkenal apa mereknya di masyarakat, itu akan mempengaruhi prospek belinya masyarakat. Itulah buktinya kenapa banyak yang protes ketika snack itu berhenti berproduksi, padahal cuma snack. Padahal di Indomaret snack lain juga banyak yang bisa dicemil yang rasanya hampir mirip. Itu berarti membuktikan tentang seberapa kuat keterikatan merek ke konsumen. Padahal tujuan utama perusahaan, mau dia itu merger ataupun enggak, tujuan utamanya adalah semakin kaya. Kalau dia mau semakin kaya, berarti dia harus menyasar konsumen. Nah, itu kan berarti membuktikan bahwa HQ itu sepenting itu dalam aset restrukturisasi. Berarti merek ya. Selain merek apa kira-kira? Rahasia dagangnya. Rahasia dagang dalam buat snack yang mirip seperti itu yang kalau kita bikin sendiri walaupun ada tutorialnya di YouTube belum tentu kita bisa. Itu rahasia dagang. Kemudian caranya dia takaran bumbunya sampai caranya dia bikin bentuknya, bikin kepingan bentuknya, bahkan hingga cara dia pemasarannya itu semua termasuk rahasia dagang. Jadi rahasia dagang bukan cuma tentang rahasia menu, bagaimana menu itu tercipta, nggak cuma seperti itu, tapi juga tentang gimana sih caranya dia tuh bisa bikin produk ini nge-hits banget. Nah, itu merupakan aset loh, karena nggak semua orang bisa punya kemampuan pemasaran yang bagus. Dan itu biasanya dirahasiakan. Dirahasiakan oleh kreatornya. Nah, itu dia maksudnya rahasia dagang. Selain rahasia dagang, ada juga desain industri. Desain industri dalam hal apa? Bungkusnya Ciki itu, ya, kalau didesain hanya untuk kepentingan pribadi, dia masuknya desain. Dia masuknya di hak cipta. Tapi ketika Ciki itu diproduksi massal, dia masuknya ke desain industri. Karena desain yang digunakan untuk kepentingan industri. Nah, berarti sudah banyak kan itu aspeknya. Dia ada aspek merek, dia ada aspek rahasia dagang, dia ada aspek desain industri. Nah, itu kan harus dihitung semuanya tiga-tiga. Dan kalau memang dari awal itu adalah punyanya Frito-Lay sebagai anak perusahaan dari PepsiCo, dengan berakhirnya perjanjian kemitraan itu dan tidak ada perjanjian lanjutan antara si Indofood CBP dengan Frito-Lay untuk meneruskan kerjasama di bidang produksi produksi benda, yang dimana benda itu hak atas kekayaan intelektualnya hanya milik si Frito-Lay yang nggak bisa lanjut. Nah, itulah kemudian terjadi kesepakatan antara para pihak. Jadi kalau kita hubungkan dengan materi Prof. Tadi, apapun aturan hukum yang diatur di regulasi, pasti ntar kembalinya lagi ke kesepakatan lagi. Oke, ini nggak boleh lanjut ya, kita nggak boleh lanjut produksi karena ini haknya punya saya, Pepsi-nya begitu. Nah terus gimana dong, aku mau jualan apa? Gini aja, aku sadar nih produkku ini memang potensial banget. Terus nggak tak jual dulu di Indonesia, wes ngasih kamu kesempatan untuk barangkali kamu bisa punya
produk yang memper-memper mirip-mirip proses sama ini, dan insya Allah kamu sukses, nanti produkku setelah beberapa tahun kemudian baru tak masukin lagi ke Indonesia. Nanti kita lihat lagi perkembangannya beberapa tahun kemudian. Oh yaudah wes gitu aja, karena aku nggak mau meneruskan perjanjian kemitraan ini, atau karena bisa juga karena si Indofood CBP tidak punya pertimbangan sendiri atau tidak punya cukup dana untuk membeli perjanjian lisensi atas hakinya yang dimiliki oleh PepsiCo. Jadi serumit itu sebenarnya kalau kita bicara tentang kenapa Ciki itu nggak lagi, si snack itu nggak lagi boleh dijual di Indomaret Indonesia. Karena itu tadi, jangan lupa akuisisi saham tidak lantas berarti saudara bisa mengendalikan semuanya. Sementara kalau merger dan konsolidasi biasanya dia diikuti juga dengan peralihan aset baik tangible ataupun intangible. Tapi dilihat dulu yang punya aset tangible dan intangible-nya dia mau apa enggak dan harganya berapa, itu nanti kesepakatan juga. Oke, dapat. Kemudian berikutnya, plan kreditor apa itu? Oh ya, masyarakat dan persaingan usaha tidak sehat. Ingat saya waktu saya jadi moderator beberapa saat yang lalu tentang materi praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, di situ sudah dijelaskan secara dasar hukumnya. Ya, mungkin kita bisa, ini Bu Sita, tolong ke slide untuk menghemat waktu, tolong ke slide nomor, bentar ya, nomor 43. 43 itu slide terbawah. Ya, ini karena kita kejar tayang di satu episode. Nah, ini kita refresh lagi materi dari KPPU beberapa minggu yang lalu. Jadi intinya, merger, konsolidasi, akuisisi, dan pemisahan perusahaan apapun, itu wajib dilaporkan ke KPPU. Nah, tapi pada prinsipnya tidak seluruh restrukturisasi wajib dilaporkan ke KPPU. Hanya restrukturisasi tertentu yang wajib dilaporkan. Untuk tahu seperti apa, dilihat lagi, sekali lagi ya, di aktenya, di akte restrukturisasinya, dilihat juga di catatan RUPS-nya. Nah, ada 3 kondisi yang harus dipenuhi. Pertama, di situ ada pengalihan penguasaan enggak? Kalau akuisisi, merger konsolidasi, ada pergantian penguasaan enggak? Tentunya ada ya. Oh, ada. Ya udah, tak laporkan aja. Belum tentu. Kita lihat dulu, apakah dia limit finansialnya, yang nomor 2 ini, apakah limit finansialnya dia sudah sesuai dengan aturan hukum. Kalau misalnya mergernya itu kecil-kecilan, aset gabungannya itu nggak sampai 2,5 triliun, ya sudah nggak usah dilaporkan. Contohnya misalnya seperti, tadi saya kasih contoh di awal tentang merger Bank BPR yang kecil-kecil di kota-kota kecil, dia harus mempunyai modal inti minimal 3 miliar per akhir tahun 2019. Berarti kan nilai aset gabungan, nilai mergernya, itu sudah pasti ya sekitar itu kan, 3 miliar ke atas. Berarti kan dia di bawahnya 2,5 triliun lah. Dia cukup sampai Kemenkumham aja, di pasca merger dia nggak perlu melaporkan ke KPPU. Itu kalau dilihat dari limit finansialnya. Tapi kita harus lihat juga dia nomor 3. Nomor 3 ini dia tidak nomor 3 ini harus dilihat juga itu pihaknya ada afiliasi atau enggak. Kalau misalnya nilai mergernya tinggi di atas 2,5 triliun, tapi pihak-pihaknya itu tidak pihak-pihaknya itu terafiliasi, misalnya antara induk perusahaan dengan anak perusahaan, ya udah nggak apa-apa, loss aja. Tapi kalau misalnya ini pihaknya tidak terafiliasi, maka ya harus dilaporkan ke KPPU. Hal ini menjadi hal yang penting di pasca restrukturisasi karena kalau misalnya telat, dendanya itu mahal, dendanya 1 miliar per hari, maksimalnya 25 miliar. Walaupun dalam prakteknya tidak lantas berarti misalnya telatnya 10 hari, kemudian dia ditagih 10 miliar, enggak juga. Jadi nanti itu ya lagi-lagi kesepakatan antara direksi dan melalui konsultan hukumnya juga dengan si pihak KPPU. Misalnya, oleh karena itu biasanya nominalnya enggak yang bulat. Kalau 10 hari 10 M, enggak. Bisa juga 10 hari itu dia 10,5 M atau dia 9,5 M. Karena memang tidak ada ketentuan yang membatasi, rumusnya itu nggak ada. Cuma dikasih tahu aja per harinya segini. Maksimalnya 25 M. Dikasih maksimal supaya kalau misalnya ada yang telat, karena di praktiknya ada juga yang telatnya bertahun-tahun.
Kalau dihitung 1 tahun ada 1 tahun 300, anggap aja 360 miliar kan nggak mungkin ya. Jadi akhirnya dibatasi oleh undang-undang, berarti dendanya antara minimal 1 M per hari sampai 25. Nah, siapa yang ngasih dendanya? Yang ngasih Bu dendanya Cita mohon maaf waktunya kurang 15 menit. Oh iya, kalau begitu begini aja, saya lanjutkan dikit ya. Nah, sekarang kita ke slide berikutnya. Saya coba lihat slide berikutnya. Oke, saya mau minta pendapat saudara di slide berikutnya. Slide berikutnya, Bu. Kok belum berubah ya? Sudah berganti atau belum? Di Belum. tempat saya sudah berganti soalnya. Coba Belum. saya stop share dulu, saya ulang lagi. Nah, kalian saya lanjutkan. Nah, denda itu yang ngasih siapa? KPPU. Ngasihnya gimana? Harus lewat pengadilan dulu. Proses pengadilan oleh KPPU itu tadi. Apabila dan misalnya nanti ada keberatan ya, harusnya nggak segini nih dendanya, kurangin lah. Nah, berarti diajukan kemana? Pengadilan niaga atau pengadilan negeri? Seperti yang pernah disampaikan juga ketika saudara menempuh yang kemarin itu kelas hukum acara pengadilan niaga, kalau dulu itu diajukan ke pengadilan negeri, tapi per Februari diajukan ke pengadilan niaga. Hanya tinggal menunggu juknisnya aja. Oke, kita lihat di layar ya sekarang. Seandainya terjadi merger antara yang satu perusahaan transportasi, yang satu suku cadang. Dia asetnya gabungan di atas 2,5 T. Dia perlu dilaporkan ke KPPU atau enggak oleh direksi? Mana? Kita lihat lagi ya. Tadi saya katakan, 3 kondisi wajib lapor dalam prakteknya, ada pengalihan atau pergantian penguasaan enggak, kemudian limit finansialnya dipenuhi enggak, yakni di atas 2,5 triliun. Ya. Kemudian pihaknya terafiliasi enggak. Nah, kalau pihaknya terafiliasi, dia nggak perlu lapor. Kalau pihaknya tidak terafiliasi, seperti PT Maju dan PT Jaya ini berarti perlu lapor atau enggak? Ya. Tapi di sini bidang usahanya beda. Tetap lapor atau enggak? Menurut saya tidak. Oke, benar Pak Bintang, tidak perlu lapor. Nah, kalau misalnya ini yang di bawah bank sama bank, bidang usahanya sama. Tapi dia itu bank BPR, dia kecil, dia tidak sampai 20 triliun. Dilaporkan atau enggak? Tidak perlu dilaporkan ya, karena mereka berdua ini tidak terafiliasi. Oke. Nah, sekarang slide terakhir. Nah, ini coba dilihat, ini maksudnya adalah si PT Aman sama PT Sentosa ini sama-sama perusahaan. Di bawahnya PT Aman ada PT B, C, sama D dengan bidang usaha beragam. Maklum ya, konglomerat orang kaya kok. Nah, terus kemudian si PT Sentosa ini dia ada 3 perusahaan juga, bidangnya beragam juga. Nah, dalam perkembangannya, salah satu anak perusahaan dari PT Aman yang dia bidang usahanya perbankan. Dia direstrukturisasi oleh PT Sentosa di induk ini. Nah, nilai nilai transaksinya tidak sampai 20 T. Berarti seharusnya nilai transaksinya tidak sampai 20 T. Sementara tadi kalau kita lihat, kalau bidangnya perbankan, dia harus di atas 20 T, baru wajib dilaporkan. Nah, tapi dalam prakteknya terjadi seperti ini. PTB, dia anak perusahaan dari PT Aman, dia bidang usaha bank. Dia direstrukturisasi di MKA oleh PT Sentosa. Di mana nilainya ini tidak sampai 20 T, anggap 10 T aja. Tapi kenyataannya, dia diproses sama KPPU. Kamu kok nggak lapor? Kamu harusnya lapor. Kira-kira kenapa ya kalau dia disuruh lapor? Padahal dia nggak sampai 20 T, si Bank PTB. Kira-kira kenapa?
Karena kalau kita memahami secara letter luck, nggak yang harus yang penting yang di atas 2,5 T, yang penting di atas 20 T, enggak. Mungkin Pak Bintang atau yang lain silakan. Karena PTB dengan PTF berbeda. Apa Pak? PTB dengan PTF, PT Sentosa itu berbeda produk. Ya benar, lanjut terus Pak. Terus berarti kira-kira itu. Oke, ya saya lanjutkan. Saya bisa paham kok isi hatinya Bapak gimana. Jadi gini, antara PT Aman sama PT Sentosa itu nggak ada afiliasi ya. Yang ada afiliasi itu tentunya antara PT Aman, PTB, C, dan D. Atau antara PT Sentosa, E, F, G. Berarti antara PTB dan PT Sentosa tidak ada afiliasi. Kalau dia tidak ada afiliasi, dia tidak wajib lapor. Nah, kenapa kenyataannya dia tetap harus lapor? Padahal dia sebagai bank, ketika dia restrukturisasi, nilainya cuma 10 T, tidak sampai 20 T. Kenapa? Karena benar jawabannya Pak Bintang. Karena kita lihat lagi, dia itu sebenarnya masuk MKA jenis bidang usaha yang umum atau masuk MKA jenis bidang usaha yang perbankan. Oke, PTB adalah perbankan, tapi PT Sentosanya kan enggak. Nah, berarti berlakunya limit minimal yang harus dilaporkan berarti yang ketentuan 2,5 T. Gitu, Pak. Jadi saya nyambungin isi hatinya Bapak, begitu kan maksudnya? Iya, Pak. Iya, Bu. Nah, sekarang terakhir ya, cair. Coba slide nomor 28, Bu Sita. Sebentar ya, saya stop share dulu karena nanti ke itu lagi. Slide nomor 28 ya, Bu? Iya. Yang ada kotaknya ungu itu. Oke. Wifi lancar, Bu? Lancar. Alhamdulillah internet masuk Sidoarjo ini kayaknya. Kalau saudara main-main FHS, saya sama Bu Masita ini mejanya depan-depanan. Jadi ya, gitu, saking akrabnya, semua dibahas. Iya, mohon maaf ini Bapak Ibu. Oke, kita lanjut ya. Lanjut, ini bisa saudara lihat. Nah, tadi kita sudah bahas tentang restrukturisasi perseroan terbatas. Dan sudah sempat saya sampaikan, walaupun karena keterbatasan waktu, saya tidak bisa menjelaskan tentang contoh restrukturisasi di BUMN, BUMD, dan koperasi. Nah, sekarang saya mau tanya, karena tadi di awal juga ada tabel tentang ini kan, kalau misalnya dia non-badan hukum, jadi kalau nggak salah si Martin sempat ngomong kata-kata usaha dagang. Oke, UD berarti ya. UD, Maskap, sama Firma, sama CV. Nah, ini kan nggak ada aturannya di Undang-Undang Perseroan Terbatas. Di undang-undang lain juga nggak ada. Dia bisa nggak ya melakukan tindakan restrukturisasi badan berupa merger, konsolidasi, akuisisi, pemisahan perusahaan. Silakan, singkat aja mengingat keterbatasan waktu, bisa atau enggak? Pakai feeling aja, Pak. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Ya, karena belum berbadan hukum. Oke, itu tadi jawabannya Hanya Pak Bintang. badan usaha. Oke, Badan usaha saja. Tidak bisa. Oke, terima kasih Pak. Ada yang berpendapat lain atau mau melengkapi? Ya, jadi begini ya. Pada dasarnya, kita lihat lagi. MKA. Ada yang ngomong? Saya. CV itu karena UD, Maskap, Firma, CV merupakan bukan objek hukum, karena objek hukum adalah orang atau badan hukum. Terima kasih. Oh iya Pak, maksud Bapak subjek hukum kan? Ya, saya paham kok. Ya, jadi terima kasih atas jawaban dari Bapak bertiga. Jawabannya benar juga, tapi juga nggak salah. Jadi gini, kalau kita bicara MKAPP, kita lihat dulu. MM, merger. A, konsolidasi. A, akuisisi. P, PP, pemisahan perusahaan. Pertanyaannya, dapat atau tidak? Jawabnya tergantung. Tergantung satu, bentuk apa yang mau mereka pilih. Metode apa yang mau mereka pilih? Apakah M, atau K, atau A, atau PP. Kemudian dilihat lagi. Nah, kalau kita kaitkan dengan teori subjek hukum yang tadi sudah Bapak sampaikan benar, jadi subjek hukum itu ada orang dan badan hukum.
Kalau kita bicara tentang restrukturisasi badan hukum, berarti yang bergabung adalah antara badan hukum dengan badan hukum. Tapi kalau misalnya ada subjek hukum berbentuk orang, dia itu mau punya usaha, dia punya usaha, dan ada orang lagi, dia punya usaha. Digabungin yuk usaha kita. Usaha bentuknya apa? UD, sama-sama UD nih, atau sama-sama CC nih. Ya kalau mau digabungkan, ya boleh. Tapi istilahnya bukan merger, istilahnya penggabungan. Tapi pada hakikatnya tindakan penggabungan boleh, tindakan pemisahan boleh. Tapi kalau di restrukturisasi badan hukum, seluruh tindakan MKA sama PT itu tidak diikuti ini loh, apa namanya? Sebentar, tadi yang slide awal. Bentar ya. Nah, kalau di badan hukum, semua bentuk restrukturisasinya pasti tanpa perlu ada likuidasi. Jadi, pihak yang bergabung, dia akan bubar dengan sendirinya ketika mulai tanggal efektif berlakunya penggabungan. Begitu juga dengan konsolidasi, pihak yang meleburkan diri ke badan entitas yang baru, dia statusnya berakhir pada saat badan baru itu resmi berdiri, tanpa perlu ada likuidasi. Nah, itu kan berarti memudahkan ya, memudahkan badan. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang restrukturisasi yang subjek hukumnya adalah orang, berarti ini antara orang dan orang. Kalau dia mau menggabungkan usahanya, berarti dia harus melalui proses dua macam. Usahanya dia punya sebelumnya itu dibubarkan, terus dia mendirikan satu CV baru, atau yaudah dia bikin aja CV yang baru. Jadi yang bergabung apa? Yang bergabung orang. Orang sama orang. Jadi kalau pertanyaannya, dapatkah melakukan restrukturisasi MKAPP? Tidak dapat. Tapi kalau misalnya si non badan hukum ini dia mau bergabung antara subjek hukum orang dan subjek hukum orang, dapat. Kalau dia mau memisahkan perusahaannya, ya dapat. Dia mau meleburkan, ya bisa. Tapi kalau akuisisi, tidak bisa. Karena kan UD masa firma seperti dia tidak terdiri dari saham. Oke, berikutnya, slide berikutnya. Mumpung belum di stop sama moderator nih ya. Bu Sita, slide berikutnya. Terakhir, Bu Sita, terakhir. Sudah betul yang ini ya, Bu? Slide-nya? Ya, oke. Tadi kita sudah berbicara tentang restrukturisasi badan hukum dan restrukturisasi non-badan hukum. Kalau misalnya ada badan, dia itu tujuannya tidak untuk melakukan kegiatan usaha. Dia nggak peduli sama cuan ya, nggak peduli sama bisnis. Tapi dia sebuah badan hukum. Tapi dia non-badan hukum. Bisa nggak dia direstrukturisasi? Silakan jawabannya iya atau tidak. Contohnya misalnya non badan usaha ini seperti NGO, ya, lembaga ini loh. LSM, ya, silakan Pak. Kalau LSM itu pengurusnya kan ada pengurus harian Bu, ada ketua, sekretaris bendahara. Nah, ketika beberapa LSM itu melakukan penggabungan secara struktur, berarti harus masuk di 3 kepengurusan harian itu. Sedangkan yang punya kewenangan atau kekuasaan itu ketika surat keluar kan dari ketua dan sekretaris. Namun kalau urusan keuangan itu bendahara dan ketua. Nah, bagaimana kalau kepengurusan itu di luar struktur harian itu? Berarti jawabannya bisa ya Pak? Bisa. Walaupun dia nggak ada kegiatan bisnisnya bisa? Bisa. Bisa. Prosedurnya kurang lebih seperti yang Bapak sampaikan ya. Oke, ada lagi yang mau melengkapi? Jawabannya Bu, bisa. tidak benar. bisa Karena undang-undang ini tidak bisa karena undang-undang ini ditujukan untuk perusahaan yang berorientasi untung, sedangkan NGO non-profit organisasi. Oke, ya. Jadi maksud Bapak Undang-Undang Perseroan Terbatas kan tidak mengatur non badan usaha, jadi harusnya nggak bisa, gitu ya Pak? Atau bagaimana? Oke, ya. Jadi saya rangkum ya pendapat dari yang pertama Pak Haji, yang kedua Pak Aziz. Jadi ya sebenarnya sama benarnya. Lebih rincinya punya Pak Hadi. Pada prinsipnya bisa. Nah,
Kenapa Pak Aziz bilang tidak bisa? Iya, memang di Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak diatur. Karena Undang-Undang Perseroan Terbatas dia hanya fokus terhadap badan hukum yang tujuan utamanya mencari keuntungan. Ya, pengertian perseroan terbatas kan memang dia tujuannya landasannya untuk mencari keuntungan. Bahkan BUMN milik negara yang dia bentuknya PT sekalipun dia punya jiwa yang berbeda dengan BUMN yang bentuknya perum. Ya, memang tujuan utama PT adalah cari keuntungan. Dasar kata PT aja dari kata perseroan. Perseroan itu berarti kata dasarnya seru. Seru artinya saham. Ya, saham. Seru itu sama dengan saham. Balai Perseroan Terbatas adalah perusahaan yang terdiri dari seru-seru atau saham-saham. Tujuannya apa? Yang ini memberikan keuntungan bagi pemegang saham, menambah saham dan lain-lain. Tujuannya utamanya uang. Tapi kalau kita berbicara tentang non badan usaha, kenapa bisa dijawab bisa oleh Bapak Hadi? Karena itu berarti kita harus lihat dasar hukum di luar Undang-Undang Perseroan Terbatas. Karena Undang-Undang Perseroan Terbatas saya fokus bahas tentang uang, pokoknya gitu ya, perusahaan yang dia tujuan utamanya mengejar uang, di situ Undang-Undang Perseroan Terbatas. Tapi kalau di badan hukum, dia tidak, kegiatan bisnisnya itu tidak utamanya di uang. Walaupun ada pengelolaan keuangan di situ. Maka undang-undang apa yang bisa kita lihat? Kita bisa lihat di undang-undang yayasan. Karena keterbatas waktu, saya nggak bisa menjelaskan tentang merger yayasan. Tapi intinya salah satu contoh itu adalah ya, bisakah yayasan itu di merger? Jawabannya itu bisa. Dan apakah yayasan punya kegiatan bisnis? Dia punya. Cuman bedanya kegiatan bisnisnya itu keuntungannya balik lagi seperti kata Pak Adi ya, balik lagi ke untuk kepentingan yayasan itu tadi. Jadi posisi organ yayasan itu hanya untuk mengelola untuk kepentingan masyarakat umum, halayak umum. Keuntungan-keuntungan bisnis yang didapatkan dikelola lagi untuk tujuan utama yayasan. Tujuan utamanya yayasan apa? Macam-macam, ada yang keagamaan, ada yang sosial, pendidikan, tergantung di anggaran dasar yayasan. Berarti intinya kalau kita bicara restrukturisasi non badan usaha, jawabannya iya bisa. Kalau dia badan hukumnya adalah yayasan. Kita nggak bicara tentang perkumpulan yang tidak terdaftar, kita bicara tentang yayasan. Kalau yayasan berarti undang-undangnya ada sendiri ya. Nanti bisa dilihat di slide saudara. Dan di slide berikutnya Bu Masita. Nah, pertanyaan yang lebih menjurus lagi, saya ingin mencoba tahu pendapat saudara bagaimana. Tadi kita sudah sepakat bahwa yayasan dapat di-merger. Nah, bisakah seandainya universitas ini, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya ini di-merger? Menurut saudara bisa apa enggak? Nggak usah takut, ini nggak kok. Tidak bisa, ya? Bu. Bisa. Oke, semuanya juga bisa ya. Ada yang jawab nggak bisa? Barangkali takut ketahuan dosennya, mosok universitas kesehatan nggak di-merger ya? Nah, Pak Hadi misalnya, Pak Hadi jawab bisa. Kenapa bisa, Pak Hadi? Pada dasarnya perguruan tinggi kan memberikan satu pendidikan. Artinya ketika dua perguruan tinggi melakukan merger itu bisa dilakukan dengan mekanisme. Namun apa yang dilakukan itu tidak menyalahi atau tidak menyimpang dari peraturan kedua belah perguruan tinggi tersebut. Oke. Kira-kira jenis merger yang dialami oleh perguruan tinggi ini, yang di merger itu perguruan tinggi swastanya atau si pemilik perguruan tinggi swasta? Kalau perguruan tinggi negeri yang punya adalah pemerintah, walaupun perguruan tinggi itu statusnya perguruan tinggi badan hukum ataupun BLU ya, ataupun satuan kerja. Nah, kalau perguruan tinggi swasta kira-kira yang punya siapa? Yayasan. Oke. Nah, berarti pertanyaan berikutnya. Kalau kita mau merger ya, kalau kita mau nge-merger universitas, yang kita merger universitasnya atau yayasannya? Yayasannya. Oke, boleh. Ada yang mau jawab universitasnya? Bisa dua-duanya, tergantung kesepakatan. Ya, secara otomatis, kalau yayasannya di-merger, ada produk yang digunakan perguruan tingginya itu, secara otomatis itu dilakukan merger antara perguruan tingginya. Oke, benar. Jadi jawaban dari Pak Aziz dan Pak Hadi sama benarnya. Bu Sita, saya minta tolong 3 slide berikutnya. 2 slide berikutnya. Nah, oke. Nah,
Jadi kita lihat dulu yang mau direstrukturisasi itu apanya, apakah yayasannya ataukah perguruan tinggi. Kalau yayasannya berarti antara yayasan sama yayasan. Nah, itu juga dilihat kan, apakah juga otomatis sama PTS di bawahnya atau enggak. Kalau mergernya antara yayasan sama PTS, bisa juga merger itu antara PTS sama PTS, walaupun dia berbeda yayasan. Berarti kita sebagai konsultan hukum, kita pakai undang-undang yang mana, kita nggak bisa cuma pakai undang-undang yayasan aja. Kita harus lihat peraturan dari Kemendikbud, peraturan Kemendikbud satu, kemudian jangan lupa peraturan pelaksana undang-undang yayasan yang terbaru, dan juga ini kita bisa lihat di sini Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Ya ini kan tidak menutup kemungkinan, toh siapa tahu nanti klien saudara bukan pebisnis tapi universitas atau sekolah atau pesantren misalnya, kan itu semua berada di bawah naungan yayasan. Nah kalau untuk perguruan tinggi swasta kita bisa pakai yang Permendikbud nomor 7 tahun 2020. Di sini dia mengatur bisa selain pendirian, bisa juga perubahan, bisa juga di dalamnya itu, tapi tidak ada pemisahan ya. Nah, penggabungan itu ada, penggabungan perguruan tinggi ada, peleburan perguruan tinggi ada, tapi kalau akuisisi jelas nggak ada. Gitu. Kalau pemisahan ada. Contohnya bisa dilihat di slide, ini yang pernah terjadi. Misalnya, kalau di Malang kita ada Institut Teknologi Bisnis Asia, dia merupakan hasil merger. Kemudian Unjani Yogyakarta, dia juga hasil dari Timik Ayani dengan Stikes Ayani, yang kemudian membentuk entitas baru yang dikasih nama Unjani Yogyakarta. Berarti memang ada kan di prakteknya, bahkan PTN pun ada. Kenapa bisa terjadi seperti ini? Karena kalau kita lihat di slide sebelumnya, ya, memang perguruan tinggi ini kita fokusnya bukan di keuntungan finansial. Kalau kita lihat di slide sebelumnya, Bu, minta tolong. Nah, kalau kita lihat ya, benar seperti kata itu nggak salah Pak Adi, yayasan itu dia fokus ke kegiatannya, dia nggak fokus ke finansialnya. Tapi tidak menutup mata bahwa keuangan yang diperoleh, income yang diperoleh oleh perguruan tinggi itu kan masuk ke yayasan, itu kembali lagi ke perguruan tinggi swastanya untuk kepentingan pengelolaan dan kemajuan PTS-nya. Walaupun dalam prakteknya tidak semua PTS itu bisa maju, tidak semua PTS bisa dapat income yang banyak. Apalagi kalau income-nya kurang banyak, dia ada beberapa sektornya dia yang tidak bisa berjalan dengan baik. Misalnya dia kekurangan mahasiswa, atau mahasiswa oke, flow keuangan oke, terjadi korupsi, atau hal lain yang menyebabkan rendahnya kualitas PTS tersebut. Karena faktanya memang jumlah perguruan tinggi di Indonesia itu banyak. Walaupun perguruan tinggi tidak berorientasi ke keuangan, berbeda dengan tadi misalnya saya memberi contoh OJK. OJK mencoba merampingkan jumlah BPR di Indonesia. Kalau BPR dia orientasinya keuangan kan. Itu aja coba dirampingkan sama pemerintah melalui OJK. Nah, kalau untuk perguruan tinggi ini, kenapa dia perlu dirampingkan? Karena kuantitas belum tentu sejalan dengan kualitas. Ini pemikiran utama Kemenristek sebelum yang Kemendikbud sekarang itu. Itulah kenapa beberapa tahun yang lalu sudah mulai ada beberapa perguruan tinggi yang kurang prospek di merger. Nah, nanti nasib dosennya seperti apa, nasib staf tata usahanya seperti apa. Nah, penjelasannya sama seperti ketika tadi saya menjelaskan tentang status karyawan. Karena bagaimanapun kan kalau di universitas swasta, dosen maupun staf tata usaha, kita punya NIK kan, nomor induk kepegawaian. Nah, kita statusnya ada kontrak kerja dan lain seperti itu. Begitu. Bu Masita, waktu saya kurang berapa menit? Sebetulnya sudah lewat sedikit ini Bu Cita, barangkali mungkin kita buka Q&A aja. Ya, silakan. Saya beri waktu, saya batasi hanya untuk 2 orang, boleh? Oke, silakan. Izin bertanya Bu, saya Bu. Iya, silakan Pak Hadi. Iya, yang ingin saya tanyakan itu begini Bu, perusahaan A dan perusahaan B melakukan penggabungan atau peleburan. Ini tentunya minta persetujuan kepada Menkumham. Nah, dalam bentuk apa persetujuan itu diberikan kepada perusahaan yang melakukan penggabungan atau peleburan itu? Nah, yang kedua, apakah pernah Menkumham itu menolak sebuah perusahaan melakukan penggabungan atau peleburan itu? Terima kasih.
Ya Pak Hadi, maksudnya persetujuan ini persetujuan bentuk apa? Karena kalau kita bicara merger dan konsolidasi itu banyak aspeknya. Banyak aspeknya kenapa? Karena kita bukan cuman melihat tentang apakah dia perseroan terbatas atau bukan. Tapi kita juga harus lihat dia PT-nya aspeknya BUMN atau OJK, BUMN atau OJK, sorry, BUMN atau perbankan, ataukah dia BUMD. Nah, itu harus dilihat, dan kalaupun dia BUMN misalnya ya, dilihat lagi dia bidang usahanya apa. Misalnya kemarin itu merger antara Perikanan Indonesia sama Perikanan Nusantara. Ya, PT ini ya, satunya Perum, satunya PT. Nah, dia harus minta persetujuan bukan hanya ke Kemenkumham, tapi juga dia melalui Kementerian BUMN. Nah, sebelum ke Kementerian BUMN, dia harus melalui Menteri Teknis terlebih dahulu. Kalau dia bidangnya perikanan, berarti Menteri apa? Menteri Kelautan dan Perikanan kan? Nah, bentuk persetujuannya seperti apa? Kalau persetujuan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham itu nanti ada di situsnya AHU online. Itu dia bentuknya surat. Saya nggak bisa share screen soalnya karena saya mohon maaf saya pakai HP. Dia surat persetujuan minimal 1 lembar dari Kemenkumham, ada nomornya gitu, menyetujui terjadinya penggabungan ini dan ini. Gitu. Kalau dia hanya pemberitahuan juga ada keluar surat telah diterima notifikasi merger dari ini ditandatangani sama Kemenkumham. Itu kalau PT yang biasa, tapi kembali lagi kalau dia ada kaitannya sama aspek lain, dia tetap harus minta persetujuan dari aspek lain itu. Misalnya juga kalau kemarin ini ada holding ya, holding di bidang migas, main ID, itu dia juga harus selain persetujuan dari Menteri BUMN, ada kaitannya sama SKK Migas. Kemudian tadi yang saya kasih contoh Menteri Kelautan dan Perikanan itu, kalau dia PT, tapi dia bidang usahanya perbankan. Nah, itu dia juga harus ada lembar persetujuan dari OJK. Karena itu nanti dilampiri, dijadiin lampiran, ketika mensubmit, minta persetujuan ke Kemenkumham. Jadi persetujuan yang terkait itu harus ada dulu, baru habis itu dilampiri ketika submit minta persetujuan ke Kemenkumham. Kemenkumham setuju, keluar surat persetujuan. Kemenkumham nggak setuju, ada revisi. Karena nggak setuju itu harus, kalau di Undang-Undang PT, bisa dilihat, karena sangat teknis sekali, otomatis kita tidak mungkin hafal satu persatu, pasti ada dijelaskan, tidak disetujui karena ini. Mohon koreksi. Karena bahkan ketika MKA itu sudah terjadi sekalipun, dan sudah dilaporkan ke KPPU sekalipun, kan masih ada resiko merger itu tidak disetujui oleh KPPU kan. Nah, karena kita masih menganut prinsip post merger notification. Nah, gimana kalau misalnya dari si KPPU itu sendiri keluarnya putusan itu tidak menyetujui. Nah, itu biasanya nggak selalu. Karena biasanya dikasih kesempatan dulu, nggak selalu yang harus dibatalkan, kemudian dibuyarkan semua mergernya, enggak. Tapi dikasih kesempatan, coba kamu rutin lapor tiap berapa saat sekali, apa yang harus dilaporkan? Oh, ini kamu salahnya di ini, audit finansialnya. Oh, kamu bukan di audit finansialnya, tapi kamu berkas ininya, hukumnya, bukti hukumnya kurang. Jadi, ya gitu. Berikutnya, Bu Masita. Ya, mungkin supaya rata Bu Cita, ini kebetulan ada satu pertanyaan yang diajukan melalui kolom chat, saya bacakan ya Bu Cita ya. Pertanyaan dari Fatur Rohman, Bapak Fatur Rohman atau Ibu Fatur Rohman ya, mohon maaf kalau saya salah. Pertanyaannya adalah apakah... Oh iya, atau mungkin langsung, maaf ya Pak ya, mungkin Bapak mau langsung menanyakan langsung atau saya bacakan ini lewat chat? Silakan kalau misalkan mau bertanya langsung ke Bu Dr. Cita, Pak. Sore Bu. Iya, Mas Fatur, Pak Fatur, silakan. Ini Bu, apakah semua proses penggabungan, peleburan dan akuisisi itu harus dengan persetujuan Kemenkumham gitu Bu, semuanya? Apa harus dengan persetujuan? Jadi saya ulangi singkat ya. Jadi tidak semua harus persetujuan. Dilihat lagi tadi di materi PPT yang saya bagikan, dia ada perubahan anggaran dasar atau enggak. Nah, kalau dia ada perubahan anggaran dasar, dia harus minta persetujuan. Kalau dia tidak butuh
dia tidak ada perubahan anggaran dasar yang prinsipil, maka dia cukup pemberitahuan. Tapi intinya mau persetujuan atau pemberitahuan, semuanya itu finalnya ke Kemenkumham. Kalau tadi saya katakan ada izin, misalnya dia bidang usahanya perbankan perlu ada lampiran izin dari OJK, kalau dia bidangnya migas dari Kementerian ISDM dan lain-lain, itu sifatnya lampiran supaya bisa memulai proses merger itu. Intinya semua perlu ke Kemenkumham. Tergantung dia minta disetujui apa minta diberitahu. Baca. Itu Mas Pak Fatur. Pak Fatur dari Surabaya. Dari Bandung, Bu. Wih. Ya. Sayangnya kita nggak tatap muka ya. Jauh Iya, banget. Bu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama Pak Fatur. Ya, terima kasih. Mungkin ini saya rasa sudah cukup waktunya Bapak Ibu. Tadi kita sudah mulai pukul 13.45 dan ini sudah waktunya sudah menunjukkan waktu 15.45. Jadi saya rasa cukup. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi Bu Cita untuk closing barangkali, atau saya tutup langsung? Kalau dari saya pada prinsipnya sudah. Sebenarnya tadi ada beberapa yang belum saya sampaikan, misalnya tentang kasus restrukturisasi perbankan syariah, itu kan barusan juga terjadi. Tapi ya sudah bisa saudara baca sendiri di PPT. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bisa ditanyakan lewat panitia PKPA. Gitu. Terima kasih Bu Masita. Saya doakan para peserta sukses, lancar ke depannya, baik menjadi advokat praktek ataupun menjadi konsultan. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu Cita. Terima kasih. Terima kasih, Bu Cita. Ya, terima kasih Bu Bu Cita. Dr. Cita. Terima kasih juga Bapak Ibu yang sudah bergabung di sesi ketiga. Saya akhiri sesi ketiga pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terkait untuk materinya, saya mendapatkan info dari panitia bahwa sudah di-share melalui grup WhatsApp. Oke. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu moderator. Terima kasih Bu.